Nah kita dibuat takut penyalahan korek, seolah-olah korek ini kalah sama kegelapan. Ini kegelapan yang tidak ada di Indonesia. Ini masa kegelapan. Karena itu kita harus bertahan. Saya beberapa kali mau ngajak teman saya bisnis itu ya. Dia bilang gini sama saya, Pak, itu kan ditahanan kan? Ditahanan tuh paling baik lucu-lucu deh. Datang teman-teman, waduh, kok nggak berasa ya udah setahun di sini ya? Kayak itu juga ngomong yang lucu. Tapi dia tuh, udah kita kumpulin duit kok. Lu jangan gara-gara kita kasihan sama lu. Kalau lu kan berasa lu yang jadi korban kan? Kalau dia nggak berasa jadi korban, dia berasa saya jadi korban. Jadi sekalian, inilah Bapak Ahok. Ya, silakan Pak. Nah, pertama-tama terima kasih ya buat Bapak Ibu yang udah bersedia beli tiket ya. Saya masih ingat waktu A3 Januari banyak yang nggak kebagian tiket. Lalu pada bilang bikin lagi dong. Terus saya bikin lagi, saya statusnya apa ya? Juga bingung. Jadi kita tanya dari teman kasih 1 bulan baru nih. Profesinya apa? Kalau saya ketemu ada orang asing juga tanya. Saya ya politisi gitu kan. Tapi namanya politisi kan banyak banget di Indonesia. Politisi yang gimana kamu? Masuk ketemu satu pasangan. Politisi edukator. Nah bedanya apa? Politisi edukator dengan politisi yang cenderung politikus kira-kira gitu ya. Ada tikus-tikus juga gitu kan. Ada dua nih. Nah kalau politisi umumnya dia hanya mau bekerja, mau naik panggung kalau punya target mau dapat sesuatu. Nah kalau politisi edukator, ya kita nggak ada jabatan pun nggak apa-apa, nggak mau target apapun nggak apa-apa. Ya tapi kita mengajarkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, jadi seperti itu. Ya banyak orang bilang, dia mau maju Jakarta ya, muncul A3 itu ya. Saya bilang secara teori susah maju Jakarta. Maka karena itu saya berpikir, saya sampaikan semua program saya, kebijakan Ahok, agar Bapak Ibu pemilih yang lain itu nuntut standar yang tinggi gitu. Itu yang kita harapkan sebetulnya dari acara-acara seperti ini. Jadi kita harapkan orang mulai berpikir. Dulu saya sudah ketemu teman saya dan ini, udahlah ngapain sih urusan politik. Tapi begitu pajak naik, ngomel deh. Nah kan orang kaya kalah sama orang politik kan. Ya kan kalah dulu kan. Jadi kita harus sadar kehidupan kita ini semua berdasarkan putusan politik. Dan kita tiba-tiba kan nggak peduli politik. Nah, nanti melalui program ini, saya berharap kita bisa membangkitkan semangat, menuntut standar yang tinggi dari pejabat publik. Tidak apa yang kita harapkan dari seorang pejabat publik. Nah, itu suka dari riset ini. Ya kalau kamu mau jadi paling gede, paling besar jabatannya, lu mesti layani gua paling banyak dong. Jangan cuma waktu kampanye lu datang. Bisa contoh ya, saya suka ketemu teman-teman dulu yang jadi pejabat gimana. Wah susah ketemu, terus kita ketemu di alumni ini atau di pesta. Waduh bu, pengen ketemu lu di kantor. Terus dia jawab aja, datang aja ke kantor, datang ke rumah. Mak lu aja datang belum tentu ada lu di rumah. Itu jawab kan? Harusnya waktu orang bilang mau datang, gimana caranya? Ya kasih nomor WA lu ke. Dikasih dong. Jangan ngaku sering WA nomor gua nggak punya gitu kan, lucu kita ya. Itu masih masalah nanti gitu. Nah ini maksud saya melalui acara ini kita pengen banyak impian Jakarta yang belum tersampaikan.
Gimana caranya? Ada satu teman ngomong gini, lu tahu nggak? Dulu ini toko, waktu itu ke Singapura dia tunjukin tahun berapa saya lupa dia bilang. Dulu dia bilang, itu pasar baru, tokonya lebih mahal daripada toko di Singapura ini dia bilang. Yang benar dia bilang, mahal itu. Kalau dihitung zaman dulu itu, toko di pasar baru dibandingkan Singapura. Kok sekarang Singapura naiknya gila-gilaan, kok pasar barunya malah turun? Bukan turun, yaitu naik-naik yang signifikan gitu ya. Nah itu karena dia bilang, harusnya pemerintah itu mikirin gimana meningkatkan nilai tanah yang punya. Saya contoh, orang tinggal di jalan yang sempit, saya juga cerita gitu kan. Kita butuh nih bikin jalan potong. Tapi masyarakat kan dipindahin. Saya pernah baca satu, kita kalau jadi pejabat itu harus apa? Terus baca loh penelitian orang. Saya pelajari kenapa program MH Tamrin kok membuat orang balik lagi ya. Karena begini, kalau kamu tinggal di belakang Tanah Abang, kesannya kamu gak ada kerjaan. Merokoknya mungkin merek yang bagus, punya motor, punya HP, main burung dara, burung merpati. Kok bisa ada duitnya? Kerja apa? Gak kerja katanya. Padahal dia itu pemborong bongkar muat barang ke tengah malam. Jadi kayak gitu kan, dia datang borongan truk gitu loh. Nah tiba-tiba kita dorong mereka pindah ke Tangerang ke Bogor. Dia mau nggak mau tiap hari mesti bolak-balik ke Jakarta ya, nungguin dapat orderan gitu loh. Lama-lama kan biaya makannya beda kan. Istrinya masak dia berat biayanya, dia ngutang di warung. Lama-lama istri bilang, kau itu udah lah, aku tinggal situ deh, kita masak lebih murah. Tempatnya di mana? Pas musim kemarau, sungai-sungai lagi kering nih, daerah sungai. Ya udah tancap aja di bawah jembatan, tinggal di situ. Nah artinya apa? Setelah saya pikir seperti itu, saya mulai menyadari kita nggak gampang main pindah-pindahin orang kalau tidak pindahkan bisnis kesempatan usahanya. Bisa di gang sempit, motor juga lewat. Itu orang bisa hidup tuh. Cuma keluarin tabung gas 3 kilo, goreng telur, bikin super mie, dapat duit. Dan tempelin sampo, digantungin di jendela, semua bisa. Nah ini model-model itu. Makanya saya bilang kalau itu tawarkan aja tanahnya yang udah sempit cuma 15 juta 20 juta, kita bongkar, kita siapin tukar 3 kali. Jadi kalau kamu punya tanah 100 meter, dapat apartemen lo 300 meter. Kalau satu unitnya 50 meter, dapat 6 unit. Mau apa enggak gitu? Nah, itu pemerintah bisa lakukan. Supaya nilainya naik, terus kota ditambah bagus, aman aja. Itu sih kira-kira. Jadi bertanya lah. Ya sah. Oke, baik. Boleh kita ulang ya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Kalau mau disampaikan boleh duduk dulu Bapak, silakan. Mohon maaf ya, aku nggak kelihatan 1 menit itu kebiasaan ngomong. Lupa deh. Tenang aja Pak, nanti masih ada kesempatan untuk membantu jawaban-jawaban yang luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan audiens kita pastinya. Tapi sebelum mulai nih Pak, kita penasaran dengan Pak Ahok juga katanya punya kebiasaan yang menarik nih, punya rahasia. Rahasia skincare-nya adalah rajin cuci muka, bener ya Pak? Iya, saya diajarin teman partai waktu saya diperiksa polisi kasus saya. Terus pasti masuk tahanan ini. Lalu si teman saya bilang, nanti gua ajarin tuh caranya supaya mukanya tetap bersih katanya. Walaupun di tahanan, karena nggak bisa ke facial, dibanding dia saya nggak facial. Terus gimana caranya? Pokoknya tiap 4-5 jam lu cuci muka. Dia keluarin cuci mukanya. Buat perempuan yang banyak dia sebenarnya susah ya. Iya udah, gue cuci muka terus itu. Hasilnya ya ada flek-flek hitam, jadi hitam nggak kelihatan. Nah. Luar biasa sekali, tinggal pakai cuci muka 4 jam sekali ya. Dan yang selanjutnya nih Pak, kita udah dengar-dengar Bapak ini ternyata seorang gamers, tapi di Duolingo ya Pak. Bapak Ibu udah tahu Duolingo nih, pengguna Duolingo di sini. Ada brand Pak Ahok juga gamers juga ternyata. Ya ini saya bukan brand ambassador Duolingo ya. Saya tahu Duolingo itu diajarin polisi ditahan. Cuma kita nggak itu tertarik ya waktu saya udah keluar. Saya lihat kurikulumnya bagus banget nih. Saya belajar Mandarin, perbaiki bahasa Inggris itu dari Duolingo. Tiap pagi Duolingo. Sampai isi saya pikir, ini apa? Wah memang nama lu cocok banget katanya.
Bang Hok itu puluhan ribu belajar, dia belajar terus. Suka belajar ya Pak ya? Duolingo itu luar biasa sih, bukan saya maksudnya itu belajar bahasa ya, dengerin, ngomong, terus ada gini, kita udah mau tidur nih, terus tiba-tiba dapat bonus, double XP, udah jadi tidur lagi, atau dikasih bonus 30 menit, ada bonus tambah 5, wah langsung kita. Kayak tadi pagi tuh saya sampai telat olahraga, agak telat terima tamu dari pagi. Gara-gara itu tadi, saya dapat bonus 15 menit. Saya udah senang kan, 15 menit selesai nih, gue olahraga nih. Terus muncul 30 menit. Wah gak jadi deh, wah aja terus. Supaya naik nomor 1 gitu loh. Ya udah cocok ya jadi brand ambassador-nya, siapa tahu nanti bisa foto Pak Ahok juga. Dan satu lagi nih ada fun fact lucunya Pak Ahok adalah bisa multitasking, bisa mendengarkan orang ngomong walaupun lagi balesin WA. Benar gak tuh Pak? Ya itu karena komunikasi banyak kan. Kadang-kadang kita staff mau kasih laporan juga. Ya udah kan balas udah baca, nggak perlu keluar suara kan, cuma menjet-menjet doang balas. Upin di sini, ya udah sambil cepet lah, ngomongnya lah. Ngomongin balas. Itu ya satu keuntungan. Udah jadi kebiasaan ya Pak ya, jadi keahlian bisa multitasking. Ini pada banyak yang bisa juga nih di sini sepertinya. Kata staff saya, Bapak kadang-kadang udah atas tidur aja bangun masih bisa. Masih bisa dengar. Udah ketidur kan, terus bangun masih bisa. Kalau itu kata Gus Dur, Gus Dur saya tanya, Gus, kok kamu udah tidur bangun masih bisa? Dia jawab begini, karena orang Indonesia tuh suka cerita bertele-tele, gitu bangun pun masih keubur dengerinnya. Luar biasa sekali. Dan Pak Ahok dan juga teman-teman audiens, kita hari ini tidak sendiri saja. Kita ditemani dengan 4 orang panelis kita yang luar biasa. Dan untuk itu kita akan boleh sambut para panelis kita. Yang pertama ada Rizky Triana yang merupakan seorang founder dari Omah Etnik. Silakan Kak Rizky Triana boleh bergabung. Dan selanjutnya Ivan Jayawan yang merupakan environmental expert on water and air. Boleh bergabung Kak Ivan, silahkan. Dan Kak Fadli Sukanto yang merupakan co-founder dari Bantu Guru Belajar Lagi dan juga seorang pegiat pendidikan. Silahkan Kak Fadli boleh bergabung. Dan kita juga kedatangan Abigail Limuria yang merupakan founder social media platform What is Up Indonesia. Silahkan Kak Abigail boleh bergabung bersama dengan kami. Baik, ini adalah keempat finalis kita. Silahkan Kak Abigail boleh naik. Luar biasa sekali ya, kita ditemani dengan para orang finalis. Mungkin boleh memperkenalkan diri dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa, mungkin boleh kita sambil duduk saja, boleh ya? Semuanya boleh sambil duduk dulu. Dan mungkin boleh memperkenalkan diri dari Kak Ivan mungkin ya, dari Kak Ivan, Kak Abigail, Kak Rizky dan juga Kak Fahri. Boleh, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Jayawan. Background saya di bidang lingkungan. Ya, saya memang sekolahnya di bidang lingkungan dari S1 sampai S3. Dan sekarang saya selain di entrepreneur di industri lingkungan, saya juga kasih edukasi tentang polusi udara, tentang air melalui sosial media saya di Twitter dan juga di Instagram. Terima kasih. Luar biasa sekali, eksperimental ya teman-teman. Silakan Kak Abigail. Halo semuanya, nama aku Abigail, co-founder dari What is Up Indonesia, disingkatnya WIUI, jadi WIUI. Itu media sosial politik untuk orang-orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional, dan waktu itu di pemilu 2024 aku juga co-inisiator dari Bijak Memilih. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Abigail. Silakan Kak Rizky. Halo semuanya, nama saya Rizky Triana. Saya founder dari OE, Omah Etnik, brand fashion retail yang sudah berdiri 11 tahun. Jadi kami menggarap budaya seperti batik, tenun di fashion yang lebih modern. Saat ini kita ada di Jakarta, Surabaya, Bali, dan juga Kuala Lumpur. Luar biasa sudah lancar. Baik. Silakan Kak Fahri. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Sukanto. Fun fact-nya dulu,
magang nih, bukan anak buah nih. Iya, magang, program magang di Pemprov DKI tahun berapa ya Pak? 2000. Yang pasti bukan tahun 2017. Karena saya selama S3 waktu itu. Sekitar 2018-2019 di bidang pendidikan ngerjain revitalisasi pelatihan guru. Karena itu setelah beres magang sama Pak Ahok, saya mendirikan satu organisasi namanya Bantu Guru Belajar Lagi yang fokusnya masih sama, pelatihan guru. Bahkan tidak hanya di Jakarta, sekarang kami juga fokus memberikan pelatihan untuk guru-guru bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain di Indonesia. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita mungkin boleh sebentar lagi akan masuk ke sesi Q&A, dan kali ini sesi Q&A akan kita langsungkan dengan pengambilan nomor dari fishbowl. Baik, di sini sudah ada fishbowl-nya bersama dengan kami. Dan Saya kira doorpress tadi. kita kali ini mengambil sesi pertanyaan dari fishbowl yang ada nih Pak. Mungkin boleh Pak Ahok nanti ambil juga boleh. Nanti yang kita sebutkan nomor dan tipenya, boleh langsung saja berdiri dan memberikan pertanyaannya. Baik. Dan untuk itu boleh Pak Ahok nanti kita ambil dulu salah satu. Saya ada Pak. Oke baik, mandatnya luar biasa sekali. Kita akan ambil dari yang pertama nih, kategorinya gold dengan nomor 10. Gold nomor 10 boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kosong, baik. Kita akan berikan kesempatan pada yang selanjutnya. Kategori regular dengan nomor 2. Kategori regular dengan nomor 2 ada di sini bersama kami. Oh ada di sebelah kiri ya, silahkan. Boleh diberikan untuk mikrofonnya. Boleh memperkenalkan diri dan boleh langsung saja memberikan pertanyaan yang bisa dimaksimalkan, dan juga boleh langsung ke inti pertanyaannya saja. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh langsung ke inti pertanyaannya saja, jadi semua nanti memiliki kesempatan yang banyak. Silahkan. Oke. Selamat sore, sore. Pak Ahok dan panelis yang lain, dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dedi dari Jakarta Barat. Langsung aja, saya fokus ke pendidikan dan kesehatan. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk saat ini? Mungkin dari teman-teman sudah tahu ya perubahannya era setelah dari Pak Ahok dan sampai saat ini seperti apa. Jadi intinya adalah bagaimana cara Bapak pada saat nanti akan diberi kesempatan menjadi gubernur kembali dalam hal pendidikan dan kesehatan. Terima kasih. Silakan Bapak, boleh langsung dijawab Ya. terlebih dahulu. Mungkin lebih tepatnya gitu ya. Minimal kebijakan saya dalam pendidikan dan kesehatan, supaya siapapun jadi gubernur, kalian harus menuntut itu. Jadi waktu kampanye ada apa harus tuntut, waktu jadi harus tuntut seperti itu. Nah kalau pendidikan, saya waktu itu sedikit waktu acara Ahok Ismet ya waktu itu ya, ada satu anak berdiri, dia angkat tangan. Terus dia bilang, saya ini lulusan dari MH Tamrin Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya akan kuliah ke luar negeri. Nah kenapa? Jadi paling penting sisi pendidikan, saya ingat Bapak saya dulu suka bilang saya gini, kalau saya itu juara 1 di sekolah SMP itu, ada teman saya juara 2, juara 3. Terus Bapak saya bilang, enggak, kamu kalah pinter sama dia. Di saya kalah pinter. Mana bisa? Saya juara 1 kok. Bapak saya enggak. Karena kamu makanan kamu baik, kamu punya waktu banyak, nggak pernah kerja, nggak pernah ya kita dari zaman kecil udah sanjung, kloset duduk, makan pakai orang Belanda kok. Orang teman masih pakai sepatu, kadang-kadang sepatu karet, nggak ada sepatu, saya tuh pakai sepatu kickers. Kira-kira kayak gitu. Jadi kata bapak saya enggak. Nah itu yang saya lakukan di Jakarta dulu. Saya tidak izinkan satu sekolah itu harus nilai tertinggi baru masuk. Karena banyak anak orang nggak mampu, dites nggak masuk, dia mesti sekolah yang jauh. Bapak emaknya nggak punya ongkos. Apalagi kurikulum sekarang kan berat. Makanya saya kasih kuota masuk hemat Tamrin. Saya lagi nonton di Senayan, Plaza Senayan, ketemu lagi 3 anak. Dia bilang, Pak, saya ini lulusan hemat Tamrin kebijakan Bapak. Jadi intinya tidak boleh ada satu anak pun tidak sekolah.
Jadi kadang-kadang kayak teman saya dulu ya di kampung, SD pintar, SMP pintar, SMA drop. Kenapa? Karena dia patah semangat. Dia bilang, buat apa saya rajin kok? Kalau papamu kaya di kampung dianggap kaya. Nanti orang Jakarta mah nggak ada apa kita, tapi di kampung dianggap kaya. Bapakmu kan kaya, kamu bisa kuliah di Jakarta. Kalau kami kan nggak bisa. Makanya disitulah yang paling penting, setiap anak tidak boleh patah semangat. Bahwa kamu kalau tidak punya papa mama yang kaya, tidak punya om tante yang kaya, tidak ada orang baik hati yang kaya, kamu punya bapak di pemerintah yang kaya. Itulah kepala daerah Anda, gubernur ataupun wali kota, bupati. Anda punya bapak itu. Makanya dulu waktu saya jadi gubernur, wali kota saya buka. Saya masih ingat Mas Jarod dulu ya. Kalau Anda nggak biasa gitu ya, Anda nggak tahan lihat orang itu ratusan di depan. Dia bilang, itu ramai banget kayak pasar gitu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang tua buat keluarga, pasti Anda lakukan. Saya mau tanya, saya ketemu orang tua, ada nggak orang tua yang bilang, anak-anak gue jangan ke rumah kau dong, gue sebel nih. Justru yang terjadi semua orang tua merasa, kok anak-anak saya nggak ke rumah saya, nggak mau datang ya. Ada orang tua yang kaya bikin kamar itu banyak, harapannya anak mantu cucu mau datang, nggak datang, sedih, minta ampun. Nah itu saya maksud, pendidikan kesehatan juga sama. Kesehatan kita sudah lakukan sampai kecamatan. Kenapa saya ubah jadi rumah sakit RSUK? Karena di pengalaman waktu saya jadi bupati, waktu bupati sakit dirujuk opname di kabupaten. Begitu kirim ke sana, belum sembuh pulang, meninggal. Saya ngamuk. Udah gratis kok, kamu kok kurang aja, bapakku belum sembuh kok kamu bawa pulang. Terus nangis. Kenapa nangis? Saya juga kaget. Udah ya dulu kan saya belum kuliah di Makobrimob, cepat marah gitu ya. Kalau dari Makobrimob, kamu marah, seseru, nggak bisa marah di jalan itu. Nggak bisa tuh. Iya ini bukan joke. Kamu coba rasain, kalau mak bapak lu kurung lu nggak boleh keluar dari rumah aja lu. Lu marah sesak. Itu nggak. Jadi saya belajar, nggak bisa marah. Tapi waktu itu dia bilang gini, nangis. Ternyata kalau saya sadar, orang yang ekonomi kurang beruntung, waktu di ibu kota nungguin bapaknya atau emaknya sakit, dia 50.000 nggak cukup buat makan. Nungguin, sedangkan gaji dulu UMP nggak sampai 1 juta berapa gitu, lebih dari UMP dia nggak mungkin. Jadi saya mulai ngerti, kalau gitu mesti perbanyak dokter, opnamenya mesti di kecamatan atau di desanya supaya dia dekat. Dulu kita di Pulau Seribu, saya sempat mau beli helikopter loh, ingat dulu. Karena banyak nyawa nggak tolong Pulau Seribu sakit. Saya dulu udah merancang dapat duit kalau saya bisa penghematan, salah duit mana enggak. Saya punya penghematan pembangunan infrastruktur, semua nodong aja sama Pulau Reklamasi kira-kira itu loh. Lo mesti bayar 15% dari setiap tanah yang lo jual, enak aja, lo cuan sendiri. Dan kita mesti 3T dong, mesti orang Chinese suka pedagang. Mesti cengli, cuan, cinta. Yang kalau cengli mesti fair kan. Teman saya ada 4D, apa? Baru kita kiat makan. Tapi mereka gitu ya. Jadi itu dasar. Jadi intinya tidak boleh orang membiarkan orang. Mungkin Anda nggak tahu, kelas 3 siapa yang bikin? Itu saya yang bikin di Belitung. Saya kedatangan pertama sebagai bupati, kelas 3 gratis semua. Dulu pakai kartu, orang yang kurang beruntung nggak dapat kartu. Ayo panggil askes, ini wilayah gua bupati, gua mau tanda tangan perjanjian. Siapapun mau masuk kelas 3 gratis. Gimana hukumnya? Orang kaya nggak mau kelas 3 bos, bukan? Nggak tahan. Tapi saya tidak mau juga orang dikira kaya. Yang paling susah di dunia ini dikira kaya, ada kita bokeh itu nggak? Itu kan susah. Banyak pensutan, nasibnya kurang baik, dia pakai bajunya rapi, rumahnya juga bagus, itu nggak dapat kartu askes. Akhirnya dia berani berobat, selama itu gimana? Nah disitulah kita perlu preventif lebih penting. Bagi saya kesehatan itu, kenapa saya bikin di pasar-pasar? Ini memang mesti turun dengerin orang gitu ya. Saya mau temukan, ini ibu-ibu, suruh kasih gratis, cek. Katanya perempuan mesti dipaksa gitu ya, cek.
kanker rahim apa gitu. Kok nggak mau check up gratis? Wah, terus saya sadar kalau orang duitnya pas-pasan, dia punya duit tiap hari ke pasar, naik mikrolet, naik angkutan ke pasar. Kenapa dia tiap hari ke pasar? Nggak punya kulkas. Kita yang menengah punya kulkas, punya freezer. Nah, kira-kira gitu kan? Dia mesti bolak-balik ke pasar. Kalau belinya ke rumah sakit, nggak bisa, langsung saya ubah. Kalau itu di rumah, di pasar, ada klinik untuk check up. Cek tensi, cek apa. Supaya dia itu kita bisa jaga dia seperti apa. Nah ini pola-pola ini yang kita, lalu saya bikin apa lagi? Saya temukan lagi, ini lucu, Jakarta ini lucu-lucu. Ini lucu-lucu Jakarta. Dekat hari raya, banyak orang lansia tuh sakit tiba-tiba. Masuk ke rumah sakit, kenapa? Anaknya nggak punya duit, sewa babysitter, susternya kerabat bapak mamanya yang tua. Kan dia mau pulang kampung kan, hari raya kan, jadi masuk rumah sakit tuh. Itu sih bagi oke. Tapi perlu kan, diusir pulang gimana nggak tega. Terus saya juga tentang itu masih cerita guyonan. Gimana orang kena stadium 4? Dokter datang pulang aja deh, udah nggak ketolong. Pulang ke rumah, anaknya juga nggak bisa kerja, nggak bisa bantuin. Panas, air nggak ada air bersih. Di utara air asin. Wah itu gimana tuh? Udah nggak punya duit, panas lagi. Lebih cepat mati nih. Makanya dulu supaya waras, saya mau bikin 500 unit apartemen. Supaya waktu yang pulang, udah palliative care. Udah lu jangan pulang, lu nikmatin dulu. Jadi orang kaya, berenang gitu kan. Kan mau pengen kan apa? Ngerti gua kok, duit dari mana? Duit pulau reklamasi, 15% udah hitung. Kalau ini 1 triliun, 2 triliun gampang, udah hitung. Bisa dapat 120 triliun kok. Udah, biar dia tuh gak usah pulang. Saya yakin umurnya bertambah. Tadi doanya, mungkin Tuhan saya pulang saja lah ke rumahmu. Kira-kira gitu kan. Kita bawa apartemen yang enak, Tuhan kayaknya perpanjang sedikit. Kok gak pernah nikmatin dengan musik, kolam renang, apa gitu kan. Nah itu saya udah selesai rancang semua bahas. Ada yang jahil. Dia bilang saya belinya kemahalan. Karena gak pakai NJOP di belakang. Kok jangan ribut? Kok jangan ribut aja. Tapi kalau sekarang udah ribut, dulu belum kuliah. Belum kuliah. Terus sekarang ya udah, kamu dulu lah. Kayak kemarin, termasuk datang. Itu tahu nggak? Orang suka bilang situ, bus-bus Transjakarta tuh, terbengkalai itu, jadi rongsokan 300-an. Mana lu? Tanggung jawab lu, budget penjara. Padahal itu rongsokan gara-gara gue tolak bayar, karena nggak sesuai spek. Gue nggak mau bayar. Kalau ini jadi rongsokan loh, salah lu. Jadi jangan heran kalau orang nggak itu suka sama gue juga sebagian orang. Karena itu bisa ratusan miliar bilang, kenapa lu masukin barang jelek ke Jakarta? Ya gue nggak mau bayar. Kalau itu jadi rongsokan, itu urusan lu lah, bukan urusan gue. Biar yang lain kapok itu. Itu banyak. Jadi intinya gini, pendidikan kesehatan. Setiap orang berhak, itu dasar hak asasi manusia. Dan pemerintah harus bantu. Tadi contoh ini. Bagaimana orang yang ketemu dulu kan ada manusia gerobak itu loh. Sakit, dia laporin ke saya. Saya langsung kontak dinas kesehatan, periksa. Sampai di sana periksa, ditolong, meninggal. Gimana kamu tahu nggak tolong dia? Kirim pulang ke mana? Kita punya mobil jenazah antar pulang ke kampungnya lah. Model-model itu. Pokoknya intinya setiap manusia berharga. Kita seperti orang tua kan, kamu nggak mau dong anakmu, keluargamu sakit, nggak sekolah. Harus seperti itu. Punya attitude. Kira-kira itu sih. Ya. Luar biasa sekali. Bapak dan Ibu boleh beri tepuk tangan ya. Iya. Ini mohon maaf ya, bukan saya yang buat acara ini. Aku cuma jadi narasumber yang bikin acara mereka, jadi kemudian bukan salah saya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Semoga beruntung hari ini. Dibuka. Baik. Ada juga yang nggak dapat ya. Nah, dibuka aja. Baik, nanti kita akan buka ya teman-teman. Nanti boleh. Mungkin para panelis mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan tadi. Ada? Kak Tali mungkin boleh menambahkan. Izin nambahin Pak Ho. Jadi kalau ngomongin pendidikan, biasanya saya tuh ingatnya 3 Pak. Akses, kualitas, sama kesetaraan. Gitu ya. Kalau akses tuh kurang lebih ngomongin semua anaknya harus bisa masuk sekolah dulu. Gitu. Ada bangunan sekolahnya. Di Jakarta sekolah negeri udah gratis. Anak-anak yang kurang mampu bahkan dikasih KJP gitu ya biar dia bisa beli peralatan sekolahnya dan lain-lain. Pokoknya pastiin anak-anaknya
masuk dulu gitu ya. Nah, saya mungkin lebih banyak mau ngomong soal kualitas karena akses dengan begitu banyak yang sudah dilakukan, mungkin saya nggak tahu datanya, mungkin tapi 90% anak-anak tuh udah ada di sekolah. Pertanyaannya, begitu dia ada di sekolah, kualitas belajarnya bagus apa enggak, gitu ya. Nah, dan saya mungkin mau lebih menekankan soal gurunya, gitu ya, karena kalau saya banyak baca di mana-mana, kualitas pendidikan di satu negara bahkan itu nggak mungkin melampaui kualitas gurunya, gitu. Jadi itu sangat ditentukan sama gurunya karena dia yang tiap hari ngajar anak-anaknya. Mungkin ini usianya nggak pernah dengar kalimat guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Iya, saya tahu tahu. Nah, tapi guru itu juga bukan isu yang gampang untuk diselesaikan. Seperti saya contoh, mungkin waktu itu Pak pernah naikin gaji guru. Karena konsep pertama pasti kalau guru kesejahteraannya dulu gitu ya. Menariknya, saat kita sudah selesai dengan kesejahteraan guru, pertanyaannya kualitas pendidikan naik atau enggak? Naik nggak? Sayangnya enggak gitu ya. Karena begitu saya belajar juga ternyata ngurusin pendidikan, specifically ngurusin guru ini ternyata nggak bisa ngambil satu jalan doang gitu. Ternyata semua jalan yang mendukung si keberhasilan ini harus dijalanin semua. Kesejahteraan diberesin, waktu itu Pak Ahok langsung pelatihan gurunya nih. Waktu itu berangkat dari isu pas liburan sekolah. Biasa kan kalau guru-guru ya manfaatin liburan sekolah buat belajar lah ya. Anak-anak kan lagi libur tuh, guru-guru belajar. Kalau di kita kebanyakan gurunya liburan juga. Bukan nggak boleh gurunya liburan, tapi maksudnya harusnya ada waktu belajar juga gitu ya. Nah jadi yang penting tuh sebenarnya juga itu ya. Kenapa? Karena saya ngerjain pelatihan dulu juga, saya ngeliat itu isunya di Jakarta. Jakarta sebenarnya sudah sangat beruntung karena di setiap kota, Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat itu udah punya pusat pelatihan guru yang nggak dimiliki provinsi lain. Teachers Training Center tuh kita punya. Masalahnya begitu kita datang ditanya ke kepalanya, Pak, boleh lihat nggak rencana 1 tahun ini bikin pelatihan guru apa aja gitu ya? Mungkin untuk mempersingkat, kalau di perusahaan tuh kita bikin need assessment dong, biar tepat sasaran masalah pendidikan kita apa, guru-guru tuh ngalamin masalah di kelas apa. Itu belum, gitu. Nah jadi mungkin itu tuh yang harus dibantu, need assessment, pelatihan guru supaya guru-guru, kalau dulu saya jadi guru di Jakarta dikasih surat sakti aja Pak, materinya ini, nama-nama gurunya ditulis, datang. Begitu datang, saya nggak butuh materi ini nih gitu. Udah gitu narasumbernya kurang asik gitu, kayak jelasin PPT doang. Nah itu meningkatkan kualitas guru. Sama yang terakhir mungkin kesetaraan kali ya Pak, yang tadi. Jadi kita pengen semua orang at least dapat standar kualitas yang bagus. Semuanya dapat kualitas yang bagus. Kita tahu kalau biasanya orang kaya tuh lebih pintar gitu ya Pak ya. Orang miskin tuh lebih secara kemampuan pendidikan nggak bisa ngejar gitu. Karena tadi Pak Ahok juga cerita kalau orang berada makanannya bagus, bisa dikasih buku-buku bagus sama orang tuanya gitu sejak lahir gitu ya. Nah, bagaimana ini berlaku untuk kota mungkin ya. Kalau di kampung saya tuh orang nggak mampu pintar-pintar. Karena mau dapat proteinnya gampang, ke laut, ikan, makan daging itu gampang. Memang kalau soal sumber buku aja sih. Ini jangan internet. Dia memang makanan. Kunci dari makanan hamil, makanya kita urus. Ibu hamil itu dulu. Saya setiap kelurahan itu kita ada RPT lah. Itu kita urusin itu. Ibu-ibu PKK yang hamil semua harus dari hamil harus makan. Itu masalahnya. Termasuk di Jakarta itu ada masalah dia artinya masalah kesehatan mental. Lalu kita bikin rumah di Tebet, saya ingat sewa rumah apa untuk menampung mereka datang. Termasuk RPT itu ada bagian dari itu. Kan tidak semua orang dilahirkan dengan ya ada kebutuhan khusus gitu kan. Nah kebutuhan khusus itu kesehatan mental seperti itu harus ada ya taman, ya kumpul bersama dia. Nah itu kita harus pikirkan. Jadi memang intinya gampang lah. Saya intinya itu kita mau dapat guru yang baik. Kata Lee Kuan Yew, mau dapat pegawai negeri yang baik, Anda masih berani gaji mereka melebihi gaji dia dapat di swasta dong. Kemarin teman saya ajak saya ke restoran dia.
Betul nggak gaji cek bos Anda berapa? Nggak tahu. Dan 22 juta. Loh kenapa? Waktu gua 16 juta, langsung dibajak orang. 17 dibajak juga. Nah 22 udah mulai mentok dikit. Mungkin restoran yang sepi gitu. Ini contoh sederhana. Jadi kita mau guru yang bertanggung jawab, tapi Anda juga harus dibayar. Karena itu satu sistem. Makanya saya dulu bikin banyak RPTRA gitu. Supaya kita bisa monitor rakyat butuhnya apa. Terus saya sempat begini mau kerjasama psikologi universitas untuk bisa datang obat itu sih kira-kira. Baik, luar biasa sekali. Dan Bapak dan Ibu, kita akan sekali lagi mendengar pertanyaan dari audiens. Kemudian kita akan memberikan kesempatan pada panelis untuk bertanya dan boleh kami ingatkan untuk dapat memberikan pertanyaan secara inti saja. Jadi semakin banyak nanti dapat memiliki jawaban-jawaban yang bisa diberikan langsung. Baik, untuk itu kita akan kembali mengundi. Sebenarnya pakainya biar lebih adil sih Pak. Dan ini nomornya disesuaikan dengan wristband Bapak dan Ibu. Jadi bisa, karena hallnya luas ya, jadi bisa terpilih langsung di sini. Biasanya Karena dari itu saya ingatnya door price. iya juga ya, semoga nanti ada Pak. Baik, kita akan ambil kembali di sini kategori bronze. Bapak dan Ibu boleh cek wristbandnya ya. Di situ ada nomor yang tertera. Kategori bronze nomor 36. Nomor 36. Boleh langsung angkat tangan. Nomor 36. Kategori bronze nomor 36. Boleh dicek di wristbandnya masing-masing. Ada nomor yang tertera. Belum ada? Oh sudah ada, silakan boleh angkat tangan, boleh dibantu, jadi mikrofon bisa langsung sampai. Boleh perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya langsung Ibu. Silakan. Selamat sore Pak Ahok. Terus dari Bu. Sama panelis yang lainnya dan teman-teman di sini. Nama saya Novi Pak, seorang ibu rumah tangga Pak. Saya pengen apa ya Pak, punya kepengenan, kebetulan kan ibu rumah tangga kegiatannya tuh ke pasar gitu ya Pak ya. Jadi saya pengen nanti kalau Bapak memimpin Jakarta, kerinduan saya untuk punya pasar seperti BSD gitu loh Pak, pasar modern gitu. Jadi kalau hari hujan kita ke pasar tradisional itu Pak, becek terus kan nggak bisa pakai troli juga gitu loh Pak, ngangkutnya. Itu sih Pak keinginan saya. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih. Silakan Dok. Jadi ini Priska masih mau dicatat nih. Salah satu syarat menjadi gubernur Jakarta mesti beresin semua pasar. Tidak pasar modern di BSD. Sebetulnya waktu saya jadi bupati saya udah mulai bikin itu. Jadi kita bikin bak. Saya belajar lihat di luar negeri gitu ya, ngapain macam. Jadi bak ikan itu ternyata ada sambungannya. Kan ikan kan. Nah baru saya mau temukan. Oh ternyata kenapa ikan sana lebih segar? Saya jadi belajar. Oh mereka gunakan es yang salju. Kalau kita di kampung masih es balok, terus potong main aja enggak. Terus ikannya luka. Ikan yang luka itu ternyata jadi bawa busuk, nggak segar itu ikan. Nah kalau ke laut yang itu, nah ternyata teknologi langsung datang ke Kudus. Dulu PT Ular Kudus memproduksi untuk bikin salju itu. Saya mau produksi, saya pengen bagiin semua nelayan datang supaya dia taruh kayak di supermarket dulu kan ada Carrefour apa gitu ya, kan dia taruh ikan. Itu semua bentuk salju itu supaya ikannya nggak luka. Jadi intinya memang pasar harus modern bersih. Makanya saluran harus dipikirkan gimana ikan jatuh semua. Cuma sayangnya nggak keburu, saya keburu dikirim kuliah juga. Tapi kayak kuliah S3 lebih penting. Karena dulu kayak itu saya udah marahin. Nah, pasar-pasar, ngapain sih? Itu udah jadi kuliah penting. Baik, mungkin dari panelis ada yang ingin membantu menanggapi? Belum ada. Kalau gitu mungkin kita boleh dengarkan langsung saja nih. Para panelis mungkin boleh bertanya kepada Pak Ahok langsung, mungkin boleh dari Kak Ivan terlebih dahulu, silakan boleh memberikan pertanyaan intinya. Ya, terima kasih. Pak Ahok, satu isu yang sangat mungkin sangat ramai ya waktu dari tahun lalu itu adalah soal polusi udara. Ya itu mungkin teman-teman semua yang di Jakarta terasa banget ya. Kita keluar melihat itu butak banget udaranya gitu. Nah itu kira-kira kalau dari Pak solusinya gimana Pak?
Solusi yang mesti tegas saja, tapi jangan marah kayak dulu gitu ya. Saya kasih contoh ini Jakarta ini banyak yang lucu-lucu juga loh. Serius ya, bukan cuma polisi udara nih. Kita lihat itu sungai-sungai, ternyata saya hitung jumlah truk sampah. Ini butuh 7.000 ton mungkin berapa ratus kilo, saya lupa itu berapa ribu. Kalau dia datang ke Bekasi semua balik ke Bang, logika saya macet itu Bekasi semua. Lalu kenapa bilang semua sampah bayar terangkut semua? Rupanya itu pada muter ke hulunya Ciliwung, terus dibuang di sana. Dan ada oknumnya. Orang buang sampah di situ setor 150.000. Baru gua tahu. Ini keliruan nih. Apa yang dilakukan? Suka malam-malam orang punya aki. Plastik itu kalau dipakai diolah, dibakar dengan insinerator kan mahal. Itu mereka terima, bakar itu. Itu polusinya itu ngeri itu. Dengan bakar-bakar bahan-bahan timpal segala macam itu. Nah kenapa? Karena semua ada duitnya. Akhirnya saya kerjasama sama Kodam Jaya. Ini juga bahasa jangan ditiru, ini bahasa sebelum kuliah S3 ya. Nah, saya ditanya dari mahasiswa Universitas Columbus, bagaimana Bapak memanage kota segitu besar? Ini mahasiswa Amerika, dia suruh saya ke sana jadi pembicara. Saya bilang, oh bicara 2 jam naik pesawat 2-3 hari. Semuanya datang ngomong, itu dia datang. Terus dia tanya, gimana caranya? Terus saya tanya, film Al-Capone nggak buat Father? Nah ini kira-kira mirip gue bilang, tapi gue ini buat Father resmi. Ini resmi. Terus saya bikin pergub, polisi tentara yang bantu Jakarta, uangnya bukan kasih ke komandan, ke masing-masing orang ditransfer 250.000. Lalu saya suruh mereka jaga sepanjang Ciliwung. Dia tanjapin tanah kodam. Saya kirim alat berat. Pokoknya mau buang, tangkapin. Terus saya patroli naik perahu keliling kan. Mereka bilang, lu naik ditimbuk lu. Gua ajak pandang naiknya. Terus timbuk-timbuknya pandang itu. Lu pikir dari jalan, habis itu langsung di kota dilaporkan, termasuk di pintu Manggarai, itu bisa terjebak ikan mas. Termasuk di daerah Condet bisa terjebak ikan udah bagus. Karena ternyata mereka buang sampah di sungai. Jadi air yang bersih masuk lewat sampah. Kita gali semua. Nah lingkungan juga sama. Saya dulu langsung menghapus premium loh Jakarta. Nah kenapa saya minta kalau reklamasi itu dikenai 15%. Saya pengen bangun LRT itu. Nyambung nih. Jadi supaya itu saya mau bikin parkiran gede di Monas. Jadi kita sediakan di luar itu tempat parkir yang luas. Supaya orang parkir di situ, lalu dia naik kendaraan ini. Saya siapin bus-bus. Sampai saya bikin bus yang lantai bawah. Supaya orang yang naik kursi roda bisa naik disabilitas. Semua saya siapin. Semua keliling di jalur utama. Tapi orang salah paham, larang motor, larang apa. Tapi maksud saya itu motor bisa lewat belakang. Nah itu saya pengen beli tanah itu. Dan saya mau tukar 3 itu. Biar ada jalur alternatif. Nah sepeda bisa lewatin sungai, bisa lewatin taman secara layang. Nah itu padahal karena mobil. Kendaraan sekarang tuh nggak bisa pakai yang di bawah Euro 5. Kita nggak ada sedikit masalah nih. Solar kita itu belum produksi yang Euro 5. Pemerintah paksakan ada pakai. Jadi truk kita tuh sedikit ada masalah. Tapi polusi terbesar itu ternyata DPRTU. Ini PRTU nih. Nah saya bilang pada saya di Pertamina, sebetulnya gampang ya. Anda bicara energi terbarukan. Semua bicara itu loh. Saya mau tanya, tenaga surya, mau tenaga angin, tenaga apapun, backupnya apa? Pakai baterai, bonyok duitnya. Backup terbaik adalah PLTP, panas bumi. Dan kita sebagai Indonesia ini dikasih sepanjang negara kita ini panas bumi, ibaratnya dapur. Ibu-ibu pasti paham lah. Ini udah kualinya udah panas nih. Siram air langsung keluar uap kan? Apalagi udah ketemu teknologi. Di bawah 10 bar udah bisa produksi 5 megawatt. Ada teknologi turbin yang baru. Kita tancapin aja. Biar seluruh Indonesia ini kita pakai panas bumi. Nah, bagus dong. Ternyata PLN kontraknya panjang, mau yang punya batu bara katanya. Nah, kalau itu jangan tanya gue lah. Nanti tunggu urusan juga. Ya itu sih. Tapi ini kita bisa kok sudah atasi. Luar biasa sekali. Boleh kita beri tepuk tangan pada ibu saya.
Dan setelah ini kita akan kembali ke audiens dan nanti kembali lagi ke panelis dan kita akan mengambil kesempatan. Bapak dan Ibu silakan boleh memperhatikan nomor yang ada di wristband-nya. Dan kali ini kami akan mengambil dari kita akan ambil kembali kategori silver. Kategori silver nomor 27. Kategori silver ada di sini. Nomor 27 silahkan boleh mengangkat tangannya. Jadi tim kami akan langsung menyamperin memberikan mikrofon. Kategori silver nomor 27 belum ada, baik. Ini kesempatan luar biasa loh padahal ya. Silahkan boleh diperhatikan ya untuk wristband-nya. Kategori bronze nomor 62. Kategori bronze nomor 62 boleh langsung mengangkat tangannya. Ada di sebelah sini, silahkan boleh diberikan mikrofonnya dan boleh memberikan pertanyaan intinya dan silahkan dapat memperkenalkan diri. Terima kasih, nama saya Bambang. Pak Ahok, saya pernah di Manggar, Pak Ahok. Ya, dari salah satu agen alat berat. Pertanyaan saya Pak Ahok adalah yang pertama, bagaimana menurut Bapak, apakah Bapak bisa kolaborasi dengan Pak Jokowi untuk memimpin DKI 1? Kemudian yang kedua Pak, ini masalah transportasi Jakarta. Transportasi Jakarta saya melihat bahwa kebijakan saat ini kan Jakarta semeraut ya Pak ya. Jadi tidak teratur antara raja jalanan sepeda motor dengan mobil ya kan, saling berebut lah begitu. Kira-kira solusi Bapak apa? Karena Jakarta juga dan LRT juga sangat tidak sanggup menarik penumpang sepeda motor dan penumpang mobil beralih ke transportasi umum. Ini menurut saya menjadi terus berkelindan tahun berganti-tahun. Terima kasih Pak. Baik, silakan ya Pak. Saya kayaknya jawaban kedua lebih gampang deh Pak. Makanya saya bilang, saya pengen menawarkan itu tukar tanah 1 dapat 3 itu Pak. Supaya banyak jalur tikus. Ini yang penting. Kenapa saya juga bilang kalau reklamasi itu mesti bayar kontribusi 15%. Supaya bisa bangun jalur-jalur LRT. Kalau tidak nyambung semua, orang nggak mau naik Pak, karena lebih efisien ini. Dan sayangnya udah saya bilang motor dilarang, kamu naik bus parkir di sini, saya tanggung murah. Wah, pada marah sama saya punya motor. Nah di situ adalah fungsi orang tua. Kita kalau jadi seorang gubernur, saya harapkan ketika kamu membuat kebijakan untuk kebaikan semua warga Jakarta, sekalipun kamu kehilangan sebagian suara, kamu harus lakukan. Itu standar bagi saya seorang gubernur. Bisa lakukan apa? Karena itu seperti orang tua kan? Masa kalian itu orang tua kasih tahu anak, kamu makan coklat tuh ya. Datang adik kita, pinter-pinter jajan, tapi kasih anak kita coklat. Langsung anak kita bilang, om lebih baik daripada papa. Om lebih baik. Jadi kasih saya makan coklat. Kita udah gak bisa, udah kosong gigi, gak boleh main, malam gak boleh makan lagi. Kalau om datang nginep, kasih makan jajan dia lebih baik. Hari ini dengan pemilu, dengan demokrasi yang popularitas suara, itu membuat orang melakukan segala cara. Makanya saya bilang kami ini politisi edukator. Hasilnya tidak dipilih pun nggak apa-apa. Apa yang dikirim ke Makobrimob atau S3 kan lumayan lah. Ya kan kalau dulu saya itu ngomongnya lebih cepat Pak, nggak bisa nembak. Nah kali di dalam kawan-kawan tabrak tembok lu. Nah, jadi semua itu ada baiknya. Soal kalau mau Pak Jokowi, Bapak perlu tanya sama Pak Jokowi Pak. Itu ya Pak. Jadi kita boleh kembali kepada pertanyaan panelis selanjutnya, boleh dilanjutkan dengan Kak Abigail. Silahkan boleh memberikan pertanyaannya. Pak Ahok, aku mau tanya soal toleransi. Jadi kalau misalnya ingat Pilgub 2017, kayaknya kalau dari komunitas aku dan banyak orang yang aku tahu tuh kayaknya memorinya nggak baik gitu ya, karena polarisasi perpecahannya itu keras banget. Dan ini kan Pak Ahok ada-adanya mungkin pengen running lagi. Dan mungkin Lu tahu dari mana tuh penyerangan? dari sini, mungkin. Ini
bisa main golf terus. Ya mungkin kalau misalnya jadi, dan kemungkinan kan lawannya bisa sama lagi gitu. Nah ini kan jadi banyak yang dikduk nih maksudnya. Dan politik identitas itu kan waktu itu bisa terjadi kenapa? Karena memang tensionnya ini masih ada gitu. Mau tidak mau kita harus akui terhadap keturunan ras Tionghoa. Kalau aku sehari-hari kan main sosial media, sering masih melihat misalnya ada orang yang nge-tweet dia orangnya Chinese Indonesian gitu. Di reply-nya tuh rasis banget. Dan tuh banyak yang nge-retweet, bahkan sampai ada yang ngomongin aku pernah lihat. Oh belum kapok kayak 98, mau diulang lagi, sampai gitu ya. Dan itu tuh banyak yang like loh. Nah artinya maksudnya itu masih sangat real. Nah aku tahu ini mungkin nggak adil, tapi suka nggak suka Pak Ahok ini kan nggak cuma politisi, tapi untuk banyak orang adalah representasi bagaimana banyak orang melihat kaum Chinese Indonesian. Jadi bagaimana sentimen mereka Pak Ahok itu bisa terrefleksikan ke kaum Chinese Indonesian. Pertanyaannya, apakah Pak Ahok punya program, strategi, rencana atau apapun? Nah, gimana ini cara memperbaiki tension ini yang mungkin banyak yang masih amnesia terhadap sejarah atau malah tidak acuh ignoran terhadap sejarah atau bahkan masih secara aktif sebenarnya diskriminatif gitu. Dan malah sering digoreng juga, kita nggak bisa pungkiri gitu. Karena Pak Ahok itu banyak yang lihat sebagai representasi ini saya penting. Jadi apa nih kira-kira Pak? Nah ini salah satu korban propaganda nih. Betul Pak? Jadi rata-rata itu orang pengen saya keluar dari politik dengan cara menakut-nakutin orang untuk nasihatin saya. Itu udah terjadi waktu saya di Belitung memulai mau jadi bupati. Yang kasihan mama saya. Jadi kalau di kawinan duduk di meja makan nih, terus yang tua-tua pasti marahin mama saya. Anak laki itu habis makan 2 bulir kacang kedelai ya? 2 bulir kacang kuning gitu lah. Bahasa kayak gitu. Lu mau lu nanti 1 tongkat bunuh seluruh penumpang kapal. Anak lu mikir nggak? Masih ingat nggak patokin lu? Semua orang Tionghoa dibantai lu gara-gara ini anakku mau bikin macam-macam lu. Jadi lu jangan itu mak gua. Bener banyak yang takut. Iya banyak. Dari tahun 2003 gua digituin. 2002 terus pulang mama saya bilang, aduh kok kamu ini kok gimana? Dulu papamu masih hidup, papamu didik kamu sampai politik, sekarang papamu udah meninggal, jadi gimana? Apa mama saya ngomong gitu? Enggak, mama saya bilang gini, kita harus makin tunjukkan bahwa kita berguna buat bangsa ini. Karena semua orang punya lagi kan, makanya mama saya selalu bilang gini, orang bilang, enak ya anakmu jadi bupati ya, mau bilang enak apa? Kamu nggak tahu, ini kerjaan seluruh keluarga. Tapi model saya kan semua ngamatin. Ini apa kelemahannya? Mama saya juga diamatin semua. Kita satu keluarga harus kerja dengan baik-baik hati-hati. Jadi kerja untuk keluarga. Coba kalau juga ikut-ikutan yang lain, nggak ada yang ribut sama kok. Nah, baik lagi soal ini, betul lah ini sejarah. Sebetulnya waktu kita merdeka, masalah itu ada. Ini memang dari zaman Belanda, kita baca sejarah ya. Memang rakyat kita ini baik. Katakan rakyat itu punya nurani yang baik, kan? Ketika ada oknum raja kerjasama dengan penjajah, menyewakan lahan tanah dengan sembarangan, lalu datang juga lah beberapa pedagang dari Cina, dari Tiongkok yang dimanfaatkan untuk menyewakan tanah ini. Lalu beberapa dari mereka mulai berangkat mau pakai baju kayak kerajaan juga lah. Padahal itu orang turunan Tionghoa itu sudah berabad-abad sebelumnya ada. Coba lihat, di Tangerang banyak Hitachi kan? Petani, coba kalau kita tes DNA kita. Kalau kita tes DNA kita nih, semua mau tapi di mana? Coba kalau lagi dipukul pantatnya biru kan? Kita ini satu ras. Cuma karena Belanda itu menghasut. Lalu gimana boleh ini? Kalau ini bukan kampanye partai ya, sorry ya. Ada yang nge-tweet gini, tau gak beda banteng sama sapi? Ini banteng bos, ini banteng. Gitu. Tapi Spider-Man saya suka, karena great power has great responsibility. Wah, ini Spider-Man. Kalau lihat ada petir, ada apa-apa, itu banteng gak lari, dihadapi.
dari masalah itu. Kamu pindah kemana? Mama saya ditanya juga. Mama saya masih profesi mama saya apa? Saya tak meninggal. Saya ada film yang kolak juga kok. Itu lebih cocok film pamen kinam sebetulnya. Itu sama bapak saya. Kalau mama saya bilang ini, kalau tanya, kenapa nggak mau pindah ke luar negeri? Wah ini kerusuhan segala macam. Mama saya bilang ini, ya ada pakai bahasa apa? Chinese gitu ya. Wah ini dan ini ya. Kemanapun sama tergantung kitanya. Cuma mereka nggak ribut. Karena sama, karena seluruh dunia itu para politisi ini bukan politisi edukator. Politisi yang memanfaatkan segala ini, dia pelajari kelemahan kita buat dapat suara. Nah kalau kita mundur juga, berarti gini lah. Kalau ada kegelapan ya, kita takut tenggelam. Kita dibuat takut-takutin kayak gini, seolah-olah nyalain satu korek api pun nggak ada guna. Padahal satu korek dinyalakan, gelap itu akan hilang. Nah kita dibuat takut penyalaan korek, seolah-olah korek ini kalah sama kegelapan. Ini kegelapan yang tidak ada di Indonesia, ini masa kegelapan. Karena itu kita harus bertahan. Nah, saya beberapa kali mau ngajak teman saya bisnis itu ya, dia bilang gini sama saya. Waktu itu kan ditahanan kan, ditahanan tuh paling baik lucu-lucu deh. Datang teman-teman, waduh, kok nggak berasa ya udah setahun di sini ya. Saya itu juga ngomongin lucu. Tapi saya tuh udah kita kumpulin duit kok. Lu jangan gara-gara kita kasihan sama lu. Kalau kan merasa lu yang jadi korban kan. Kalau ini dia nggak merasa jadi korban, dia merasa saya jadi korban. Dia merasa kasihan lu, cukup kok. Lu udah bekerja baik untuk rakyat. Udah banyak berkorban, udah cukup. Kita kumpulin duit, lu dagang aja. Lu dagang. Ada lagi teman lama saya datang, kita tuh kumpulin duit kok. Lu tinggal di luar negeri kok. Kita shopping duit. Ada lagi teman saya datang, bawa orang dari Swiss. Bawa formulir apa? Suara politik. Saya boleh tinggal di Swiss, nanti turun lagi ya nih. Wah gak bisa pulang lagi loh. Kalau gue tanda tangan suara politik. Sampai mandiri ke situ. Kalau gue di Makobrimob 2 tahun doang kuliah program gue kan dikurangin liburan semester lagi, remisi maksudnya. Ya itu apa hati keselamatan gue kurang nih. Nah terus apa itu? Tapi ada satu teman yang cukup baik. Dia bilang ini agak membanggakan. Kok lu nggak boleh tinggalin politik? Kenapa? Kalau dagang kita ini udah banyak yang jago dagang. Kok yang ketemu orang kayak lu ini susah kok bilang. Ya lu mesti terus supaya anak cucu kita tuh orang bisa terima semua. Bisa terima kan? Nah yang lebih lucu lagi ada tukang ikan atau jadi bupati. Sama, nasib aku udah dengar dari bupati. Baik tukang ikan bawa bolong yang gede. Saling ribut. Jangan pilih Ahok. Wah saya gitu lah. Ini kan dianggap kafir lah gitu kan. Jangan pilih. Terus tadi aku suka tuh ketemu teman saya dari orang PKS teman dia bilang, aku suka kayak lu paling bener ya. Dia udah keluar. Lu bilang kalau kita bilang seagama, kalau soal hidayah urusan beda dulu. Seagama sama-sama kita benci korupsi, sama-sama kita benci munafik, sama-sama kita mempertahankan kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan. Aku suka banget. Makanya kita ini dalam hati kita seagama. Kita ini satu konsep. Nah ini orang dari pagi dari rumah sarapan sama saya. Dia bisa ngomong dengan saya. Lebih lucu cerita teman sekali. Saya maju buat ini. Wah pasti positif dulu. Lu jangan bikin kita mati suatu kampung ya. Tukang ikan ya. Terus tukang ikan pada ribut. Jangan ya. Terus tukang ikan begini. Gua kasih tahu lu sama. Saya dengar dia orang tukang ikan sombong. Gua panggil orang tua. Lu kok sombong amat mau cari kalimat itu? Kayak apa? Lu bilang sama semua tukang ikan yang lain. Kalau kalian tidak mau pilih Ahok jadi bupati di kampung kita, saya jamin sama kalian 30 tahun lagi tidak muncul lagi orang seperti dia. Sombong banget. Itu panggil dia. Dari mana? Saya kenal bapakmu, karena ini pimpin bapakmu. Bapakmu dari nggak sekolah, kelas 3, kerja untuk kaya. Ini ada dasarnya. Jadi papa saya itu kerja sama Belanda. Waktu nasionalisasi, Belanda ngajak papa saya ke Belanda. Terus si Belanda menghasut, berasal dia Belanda. Lu pergilah, gak ada masa depan di sini. Ini orang sini semua, lu juga Chinese gitu kan, gak ada guna lu di sini. Lu ikut gua ke Belanda, lu pintar bisa kerja. Ngapain di sini?
Nggak bakal ada meritokrasi. Lu nggak pernah dihargai, lu mau di Belanda bisa jadi orang lu, masih bujangan. Bapakku pikir, kalau begitu, lu bilang gua pinter, kalau gua pergi, nggak ada orang pinter lagi dong di kampung ini. Bapakku bilang, lu aja dari Belanda jauh-jauh mau kedatangan ke Belitung. Berarti Belitung ini hebat dong, kenapa gua datang jauh-jauh? Makanya lu bawa pergi, nggak gua mau pergi. Itu makanya nggak mau pergi. Dia tetap stay di Belitung. Nah itu bapak saya tuh berpikir, saya nggak sekolah. Gimana saya udah kaya, gue pengen anak gue sekolah tinggi jadi pejabat. Jadi saya dari kecil itu, papa saya kalau tante saya lagi pegang saya, mau jatuh, papa saya bisa ngomong gitu, tante saya cerita. Hati-hati, jangan jatuh ya. Itu bupati kita loh, jangan jatuh. Atau kita lagi di apa? Ratusan hari, lu ada sate. Saya dari kecil bapak saya ada rumah di Jakarta. Jadi itu mes Belitung itu rumah bapak saya itu dia kasih. Jadi kalau Belitung nggak ada mes, kita kasih aja lah. Kita beli lagi yang lain. Itu bapak saya waktu makan sate, ada saya tadi makan 2-3 tahun lemparin sate ke orang-orang. Wah, nanti kemarin, itu dia bilang sama si awal sate. Bilangin, jangan marah, ini calon bupati. Jadi bapak saya selalu bilang, yang paling benar itu jadi pejabat. Karena bisa menolong banyak nasib orang. Kamu kalau cuma jadi orang kaya terbatas. Nah jadi sekarang, saya kemarin ketemu lagi nih teman gue yang bos. Gue mau jualan mobil, gue pikir. Gue mau dagang. Gue udah belajar Mandarin, mau dagang nih. Mobil dari China baik masuk kan. Ya gue bilang, terus dia bilang, lu ngapain? Mau jadi kaya? Percuma lah kalau hati lu, panggilan lu di politik. Banyak orang kaya masuk politik gak berhasil juga kan? Kita ngomong fair nih, kamu ini termasuk orang Tionghoa yang bisa diterima dari semua kalangan. Kalangan Tionghoa dan Tionghoa bisa terima. Artinya yang kamu lakukan udah benar. Kita ada menaruh harapan sama kamu karena kamu ini jujur. Itu teman saya yang dari partai agama itu dia bilang kalau saya mau pulang, lu mesti jaga diri baik-baik. Dia ngomong gitu sama saya. Kenapa? Kenapa bro? Karena bangsa ini butuh buat dari lu. Lu mesti jaga baik-baik. Itu satu pengakuan dari orang dengan label partai yang agama mayoritas. Bangsa ini butuh kamu harus jaga diri baik-baik. Itu yang selalu papa saya pesan kepada saya. Nah tentu saya berbagai nasihat itu percaya sama saya lah. Kehidupan lebih baik itu orang punya nurani. Yang penting sekarang kita juga mesti tunjukkan kita berbangsa bangsa negara ini. Kadang-kadang kita lari kan, akhirnya kita ketemu kan. Aku bawa lari, wah dapat aja. Mau tanya-tanya aja apa aja. Nah gitu, tapi kalau sekarang lebih lembut, tak bicara kasar. Sudah sih. Baik, luar biasa sekali. Kita akan lanjut dengan memberikan kesempatan kepada audiens kita. Mau tanya terlalu semangat ngomongnya ya, karena ingat bapak saya begitu didik saya. Semangatnya Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa sekali. Baik. Kategori reguler dengan nomor 34. Kategori reguler dengan nomor 34 ada di bagian sebelah sini. Silakan boleh diberikan mikrofonnya. Silakan boleh perkenalkan diri dan memberikan pertanyaan intinya. Terima kasih. Selamat sore Pak Ahok. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Mudi. Kebetulan kita satu alma mater dari Trisakti. Kampus reformasi ya. Siap. Tadi kata Pak Ahok lebih baik jadi pejabat daripada orang kaya. Bagaimana menjadi pejabat yang dari orang yang biasa, tidak punya modal yang besar, tidak punya keturunan dari tokoh ternama, hanya orang biasa tapi punya niat yang tulus, jujur, ingin jadi pejabat. Bagaimana menurut Pak Ahok tips atau sarannya atau masukannya? Karena jujur dulu saya berniat membangun desa saya di Purwokerto. Saya ingin menjadi kepala desa. Cuma begitu saya berniat ingin menjadi calon kepala desa, cuma dari keluarga atau tetangga-tetangga cuma bilang, emang lu punya duit berapa? Itu yang bikin saya jadi pesimis, jadi punya manfaat untuk
rakyat khususnya di desa saya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Sebetulnya kalau kita jadi Bogi ya, baca di website ahok.org itu, di situ ada buku tulisan saya itu merubah Indonesia. Waktu itu saya tulis buku itu, teman saya berpikir saya mau berhenti dari politik. Saya tulis buku itu 2008. 2008 saya bilang udah saya mau berhenti politik, saya tinggalin buku itu tahapan bagaimana orang beranjak bisa ikutin jejak saya. Nah, saya temukan memang dari tahun ke tahun masyarakat kita tuh sebetulnya bukan jahat ya, karena dia lihat ini yang mau jadi pejabat ini udah jadi lupa. Akhirnya dia mulai bilang juga wani piro nih, itu berani berapa kalau mau saya pilih kamu. Akhirnya tiap tahun kita bisa masuk DPRD, teman-teman dari ini, lu habis berarti 2M. Wah 5 tahun lagi lu bisa habis 10M lu mesti mulai cari duit lu, mesti bohong kayak gitu. Makanya saya tulis, apa saya tulis? Sebetulnya masyarakat kita tuh mengenal teorinya Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, yang mengatakan kalau mau mengetahui karakter orang, kira-kira gitu ya, kamu kasih dia kekuasaan, langsung muncul karakter aslinya. Jadi masyarakat kita tahu, karena itu saya bilang posisi terbaik untuk bisa menjadi punya panggung politik kekuasaan adalah DPRD tingkat 2. Apalagi kalau jadi kepala desa. Masalahnya kadang-kadang pemerintah kepala desa pun kadang sudah main duit juga. Nah kita nggak mau mulai dari yang lebih bawah nih. Mau tinggal di desa itu membantu orang. Sekarang tambah susah setelah 20 tahun reformasi. Makanya kami waktu itu merancang sebuah yayasan, orang jadi pemerhati untuk masyarakat sekitarnya, penduduknya. Saya ambil contoh ini, kamu kita pilih. Saya ambil contoh ini. Waktu saya mulai berpolitik, ini saya mulai di Belitung Timur. Ya saya ada duit dikit lah. Jadi saya juga nggak mau sembarangan. Saya partai baru, datang ke kampung, dia bilang begini, Bapak mau kasih kita berapa duit? Baru kami pilih Pak. Terus saya jawab, nggak ada. Kalau begitu kami kampung ini nggak mau pilih Bapak. Ya udah, kalau saya pilih, gue cari kampung lainnya mau pilih gue. Ini yang dimaksud politisi edukatif. Saya terpilih karena masyarakatnya mengenal saya di daerah itu bahwa saya beda. Tentu partai saya dapat 0, nggak ada yang mau. Jadi saya dapat kursi. Ada lagi yang lebih contoh, dia datangnya saya. Kita suka sama kamu Hok. Kita percaya kamu berjuang buat rakyat. Kami percaya. Tapi Hok partai yang warna itu mau kasih 15 juta nih Hok. Ini gimana? Kita butuh di kampung nih mau perbaiki lapangan bola segala macam. Gini deh Hok, kita sayang sama kamu. Kau sama kamu cukup 5 juta. Itu terjadi tahun 2003. Itu sudah 21 tahun. Saya berpolitik 21 tahun. Saya mulai tahun 2003. Partai baru lagi, PIB. Apa partai PIB? Kenapa saya suka PIB? Partai ikut Basuki. Udah ambil aja. Cocok namanya. Sampai itu promosi. Terus saya bilang, nah gimana beda? Nah saya sebagai politisi edukator harus berani. Banyak politisi itu apa enggak? Ya sudah yang nanti sudah terpilih baru saya kasih ya, saya kasih dulu DP, orang kasih lebih gede hilang. Saya enggak, saya tegaskan. Gini aja, ambil aja uangnya. Kita untung 20 juta saya bilang. Oh, gimana untung 20 juta? 15 juta dari dia, 5 juta dari gua kagak keluar. Jadi gua untung 20 juta dong. Berarti saya kasih kamu 15 juta pakai uang mereka, 5 juta saya hemat, saya untung 20 juta. Dia sampai bingung-bingung ya. Berarti nanti bendera Bapak saya ganti loh sama bendera partai mereka loh. Ya udah nggak apa-apa, bener Pak, bener saya bilang. Terus saya pinjam mobil teman, saya intip, bener lu bendera mau hilang semua. Dan kalau itu kakak pilih saya, ya udah nggak apa-apa. Waktu saya dapat posisi satu di DPRD, nah yang ngasih gini didatangin, minta duit nih, pada kabur. Kalau pemilih itu datang jadi pejabat, mau minta juga dong. Nah kalau saya jadi pejabat, saya duduknya di kantor, datang. Minta uang, kan kami pilih kamu. Terus saya bilang, model lu udah gue usir kan waktu kampanye.
Nah, saya kerja di mana? Waktu saya kerja 7 bulan 9 bulan, mereka kecewa sama yang lain. Pak, jadi bupati kami dong Pak. Pak, aku ada duit jadi bupati, jujur aja. Nggak ada baju kaos, nggak ada kampanye. Satu titik kampanye pun saya nggak pakai. Nanti bisa cek di KPUD itu. Datang ke rumah saya, ada bakal doang, mau bilang opsi. Kalau mau telepon saya, itu tempel itu stiker. Nggak ada duit. Kenapa? Kok kerja buat lu enak aja kasih duit. Emang mau kurang kerjaan gue ya? Tapi ternyata masalahnya bisa dididik juga, karena dia tahu kita butuh DPRD. Kerja buat mereka, tapi itu jadi bukan. Saya urusin tuh kesehatan, pendidikan segala macam, orang bisa temuin saya. Waktu saya kalau gubernur lagi, kalau nggak dicurang macam, saya beli Ultimo dapat 63%. Dari penduduk muslim 93%. Dan bulan bintang itu, fraksinya sama P3 55%. Artinya rakyat itu punya nurani. Yang jadi masalah itu kita anak muda pengennya jadi DPR langsung tinggi lah. Enggak, kita mulai. Dan ada satu ilmu yang saya sudah pakai. Saya cerita di awal. Apa bedanya politisi edukator sama politisi yang politikus kira-kira gitu ya? Kalau politisi edukator itu mendidik rakyat untuk memahami. Kalau kamu tidak pilih saya pun, ya nggak apa-apa. Oh saya percaya kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Kenapa saya mesti ngotot kalau Tuhan nggak kasih saya berkuasa? Kenapa yang ngotot-ngototan? Enggak. Saya mau terus ini orang Belitung. Tukang Belitung aja harus jadi. Enggak. Aku nggak dapat pulang ke sana. Tapi Jakarta yang menjadi. Nggak apa-apa. Kan saya tujuannya kan politisi edukator. Kayak hari ini gitu kan. Semua partai dikumpulin. Mungkin nanti tinggal satu partai lawan calon independen nih. Bisa aja saya nggak ikut, Pak Anies nggak ikut ini. Kayak gitu lah. Tapi kenapa saya masih mau ngajar? Saya udah lihat kok gerakannya seperti itu kok. Kan saya politisi edukator. Dan politik itu panjang, kayak maraton dan maraton kan. Yang penting, yang sudah saya sampaikan bisa jadi standar buat Bapak Ibu. Untuk menuntut pemimpin itu seperti ini loh. Nanti nggak ada di mana? Ya mungkin bisa aja, kita harap nggak lama. Kayak Bapak gua, dia punya konsep pemimpin seperti apa, lalu dia menghayal nih, gua siapin anak gua untuk seperti itu. Nah itu yang dilakukan. Jadi kita jangan mau dapat, aku nggak pernah gitu. Ini aku perlu cerita sama istri saya. Nah, sebetulnya ya, kalau nggak bisa ikut jadi gubernur pun baik ya. Kamu tuh pengen ibu tinggal di Cibubur, aduh. Jam 5 pagi mesti ke balai kota, mana tahan bos. Saya waktu jadi komut aja, kalau sekretaris bikin acara seminggu 2 kali rapat aja, udah mulai gubernur. Lu ngerti aku jam 5 pagi mesti berangkat dari Cibubur sampai ke Jakarta. Lu boleh nggak sih pakatin semua sehari sampai malam. Jadi gue cuma sekali doang yang datang pagi-pagi. Selebihnya jangan. Nah saya ngomong seperti itu. Tapi sekali lagi, kekuasaan itu Anda maksa pun kalau tidak Tuhan kasih, kamu harus. Jadi kita mesti berserah, terima aja. Jalanin aja semua gitu loh. Nah ini politisi edukator. Saya ini orang enjoy itu pada saya. Dia bapak tenang pas-pasan. Saya orangnya nggak suka pas-pasan. Pas mau ada, pas mau ada. Oke, boleh dari teman-teman panelis saling menambahkan mungkin? Belum ada, mungkin boleh kita langsung saja mendengar pertanyaan dari Kak Rizky, silahkan. Oke, halo Pak. Ya. Kan pengangguran tuh lumayan jadi isu ya di Jakarta, apalagi sekarang banyak layoff kan. Nah salah satu solusinya kan sebenarnya banyaknya pengusaha yang lapangan kerja. Tapi kan kita tahu ya Pak, jadi pengusaha tuh nggak mudah, apalagi buat orang-orang yang nggak punya background pengusaha. Nah Bapak ada strategi nggak ya untuk membantu misalnya orang-orang yang mau jadi pengusaha supaya bisa lebih lancar gitu dan benar-benar sukses buka lapangan kerja? Ini juga aku perlu cerita ya. Kita kadang-kadang sebagai mau start usaha, saya waktu kuliah lulus sama ketemu teman yang sama, tapi sosial lebih susah. Teman-teman tuh selalu bilang, ngapain lah bikin bisnis plan, nggak ada duit, bapakmu juga nggak ada duit, ngapain bikin? Jadi akhirnya mereka itu tidak kreatif memikirkan mau bisnis apa teman, karena dia membayangin siapa yang biayain, bank nggak mau kasih kredit. Jadi aku ke Mas Omar rapat sama teman-teman saya, main ikan, lu tahu kita bisnis ikan susah, bank nggak mau pinjemin duit, karena kapalnya tidak bisa dijaminan. Tapi saya tetap jalanin, saya punya ide, saya punya gudang ini, dapat duit mau masukin. Oh yakin depannya bagus, ini pengusaha. Nah ini masih waktu saya waktu muda ya, saya baru lulus.
Teman saya tanya sama saya, lu ngapain ambil MBA? Karena gue gak mampu membayar orang bikinin bisnis plan. Jadi saya ambil kuliah S2 khusus mau tahu bikin bisnis plan. Waktu saya masih ingat dosen saya bilang, Pak Suki, dia gak tahu sama saya, Pak Suki, kamu ambil jurusan marketing, karena lu pintar ngomong nih, gitu kan. Pintar marah lu kan, pintar ngomong lu kan. Terus apa? Enggak, aku mau ambil keuangan. Marketing, kasih orang aja, based on komisi. Kalau keuangan, saya membuat asumsi sendiri, bisnis plan saya. Saya datang sih, orang mau bisa bikin bisnis plan. Asumsi sendiri, saya pengen tahu bikin pakai Excel, 5 proyeksi rugi laba 5 tahun, saya bisa sendiri. Biar gak banyak orang. Terus teman saya bilang, ngapain lu? Mau bikin, ada teman datang, orang kaya. Ngapain lu bikin itu? Duit dari mana? Lu butuh $1 juta. $1 juta gede dulu. Di mana siapa mau biayain lu? Udah lu ikut aja bebasin tanah. Kaya lu, naik Mercy lu. Ini kalangan waktu itu. Orang berpikir mau kaya mesti usaha. Mau usaha mesti ada modal. Tujuannya apa? Mau beli Mercy, mau punya rumah gede. Saya enggak. Saya hanya berpikir gimana bantu kampung saya. Bapak saya tutup tambangnya, pegawai bisa dialihkan kerja di pabrik. Aku jelasin, nah, pertanyaan muncul. Si Om ini nanya sama saya, ini orang maju nih, orang muslim nih, maju nih. Itu pertanyaan sama saya. Ini Masuki, jelasin sama Om yang kamu cerita. Dia kasih jelasin. Itu dia begini, kalau bisnis kayak ini mah gampang Masuki. Nggak usah pabriknya di Belitung. Pabriknya di Jakarta, aku beli tanah di Cikarang, murah. 5.000 semeter waktu itu. Habis lubang-lubang bekas keramik, bekas genteng. Kalau udah selesai, pabrik tutup pun jual tanah bisa untung gitu. Jadi 5 juta, 5.000. Kaya kita di tanah ini. Jadi kalau saya habis itu di kampung lu. Kayak gimana? Mau bisnis mesti tahu niatnya apa. Saya bisnis bukan mau kaya. Saya bisnis pengen menampung banyak orang kerja. Terus saya bilang, mohon maaf ya Om. Kalau Om mau bikin pabriknya di Cikarang, kita nggak jadi di bisnisnya. Kenapa? Ya karena saya butuh bantu pegawai papa saya yang bangkrut ini Om. Saya nggak bisa Om, mohon maaf ya Om. Kita nggak jadi deal, saya akan tawarkan ke orang lain yang mungkin mau. Lalu si Om bilang, ini yang saya tunggu. Mohon maaf ya, Masuki ya. Om ini udah banyak ditipu orang. Mau bisnis nggak tahu cuma buat beli properti. Udah bangkrut dan jual dia kakak keluar duit dapat untung jual propertinya pakai uang Om. Ada juga yang bawa kabur. Baru kali ini saya dengar ada anak muda mau bangun pabrik di kampungnya. Ini yang Om tahu, kamu butuh berapa duit? $1 juta Om. Ya udah, dia telepon ke Bank Danamon dulu.
Cayman Island, uang saya dikirim pulang tuh $1 juta. Saya kaget, terus saham mau berapa? Kamu mau berapa saham? Ya terserah om lah kan, om mau kasih berapa? Ini adalah pasien papa saya, kita mau join pakai pressure 50. Enggak, kita beli aja pasien dari papamu. Nampak? Bisnis ini gimana? Kamu saya kasih 30. Tapi kamu uang balik kasih 30%. Kamu kerjain. Bapaknya kasih kantor. Ini teman mau dikasih apa lagi? Kan ini usaha gua. Lu cuma kasih numpang kantor. Terus teman lu terserah kamu mau gimana? Terus dia jawab, teman saya boleh nggak om? Saya 30 bagi 50-50 deh. Loh, kamu baik hati banget. Kenapa nggak 5% uang dengan saja? Kan bapaknya yang set up kantor buat saya. Saya bikin respect. Ini semua bukan orang, ini semua muslim. Dan semua bukan orang Chinese. Teman-teman saya kongsi ini. Kenapa dia bisa percaya? Karena dari kubunya dia tahu sikap saya. Saya nggak pernah aneh-aneh. Dan saya sangat positif orangnya. Saya nggak pernah merasa, oh saya orang keturunan Cina, nih Kristen, sedih amat sih itu ya. Oh bapak saya sudah bilang, kamu sidang sama mereka. Kalau ada perang, kamu kan di depan. Kalau dia bilang, saya di depan, saya pasti di depan kamu. Bapak. Itu bapak saya udah jadi. Kita mati namanya kumpul di Tiongkok, itu kumpul di sini. Nggak mungkin kita Tiongkok karena leluhur kita, karena yang kita ini. Ini saya dari kecil itu di Irak. Nah akhirnya saya nggak mati. Tahu papa saya ngomong apa? Orang gila mana kasih lu $1 juta? Serius. Jadi saya bisa merasakan apa kelimpahan, apa kekurangan. Saya pernah ngomong. Dulu terus Chris apa datang? Saya ditahan nggak boleh kirim barang. Kemudian tahun 2001 logistik kacau banget. Saya terbiasa jual barang $138 per tahun. Karena barang susah. Boleh mau ada jaminan. Gue jual $224 per tahun. Dan dolar naik 15.000 lebih. Wah, semua hutang bisa buat lagi. Terus kita dolar terus. Nah ini contoh. Maksud saya cerita ini. Apa yang kita lakukan? Tentu kita kasih kesempatan. Dulu Jakarta saya bikin Jakarta Hub segala macam ya. Sebetulnya saya pengen lakukan di Jakarta ini apa? Orang kan banyak pendidikan gitu banyak. Pasukan merah dilatih untuk jadi bisa perbaikan bangun maintenance rumah. Karena itu butuh banyak. Kelas menengah di kota itu nggak sempat maintenance rumah. Ini mesti banyak latihan itu. Yang kedua, kita namanya data analis kurang. Kita harus latih mereka. Nah dulu saya mau kerja di bank. Saya diterima di Bank Danamon dulu, waktu lulus S2. Gaji 8.000. Management training. Tahu kenapa aku kerja di bank? Karena gue ada duit. Aku pikir aku kerja di bank. Aku mempelajari, menganalisa semua analisa kredit orang, bisnis plan orang. Dari situ saya bisa tahu nih bisnis mana yang bagus. Begitu gue dapat bisa kerja. Kan perjalanan hidup ya. Ketemu pejabat KIMA, pada menjadi baik banget namanya. Pak Suki, jangan kerja di bank lama nanti kamu punya karir. Kamu langsung loncat karir orang, kamu press, kamu ambil intinya. Gimana caranya? Sekolah MBA. Di mana? Presnya boleh. Kenapa presnya boleh? Pak, banyak ngomong lagi. Jadi kamu situ. Saya masuk kuliah itu dari itu. Tapi itu yang saya maksud. Kalau ada mau bisnis, tentu baik lagi pemerintah jadi orang tua yang meratakan lapangan kerja. Di situ saya bilang kenapa kalau di gubernur standarnya harus dengerin orang ngomong. Nah saya dulu punya masalah sebelum kuliah di Bangkok. Tadi bilang saya multitasking. Saya juga suka baca. Saya itu paling sebel sama orang datang ngajarin orang, karena gue udah tahu ujungnya mau kemana. Saya kalau udah gak sabar orang yang ngomong banyak, gue semprot tuh, kemarin. Apalagi kalau bilang ini whisky gitu ya, kalau udah tau air putih, wah gue sebenarnya udah aman, gue kasih tak mati, supaya lu ngerti ini air putih. Kita gue belajar ngobrol, ya udah masalah lidah kita beda, kamu whisky saya air putih, ya udah, ngapain gue ribut? Tapi dulu enggak, saya bisa energi banyak untuk ribut sama orang kayak gitu. Nah intinya apa? Kita harus dengerin. Ini kan kayak anak-anak kita harus dengerin. Orang maunya apa? Lalu kita dengan kekuasaan kita bantu. Kenapa bisa Jepang dulu, Cina, Korea semua bisa maju? Kalau dia satu industri, dia bisa tahu sampai 7-9 layer suppliernya. Setiap pemerintah tahu nih
kesulitan kamu main batik itu ya. Harusnya pemerintah tahu nih, kamu ngambil ini dari mana, sampai 9 miliar dari mananya, ambil di mana barangnya ini. Nah di situ kita pemerintah intervensi. Di mana kita intervensi yang secara pengusaha nggak bisa lakukan. Nah itu gunanya pemerintah. Ini pemerintah itu harus apa? Kutipan ya. Harus menggunakan kekuasaan mengoreksi kata apa yang udah diinginkan segala sesuatu yang menentang bisa cinta negara tidak. Terus saya pakai yang sama. Pemerintah harus memakai kekuasaannya mengoreksi segala sesuatu menghambat Anda berhasil. Nah itu dasar pemerintah. Itu sih yang saya cerita ini supaya Anda tahu untuk bisnis itu ya gitu. Dan saya bisa hari ini karena itu bapak saya sudah bilang betul. Reputasi jujur itu nomor 1. Reputasi mengalahkan segala kekayaan besar. Kamu punya reputasi orang yang jujur, ada bapak saya, jaga gudang juga orang butuh lu kok, kalau belum masuk sekolah, hanya lu jujur. Nah kalau kamu udah jujur ketemu orang baik, pasti ada peluang bisnis. Karena semua orang dasarnya. Saya waktu keluar dari tahanan, saya nggak ada duit. Ketika anak, saya mesti kerja nih. Kerja sama siapa? Pada takut terima kasih. Itu ada satu teman, panggil saya kerja. Lu jadi kerja orang ya, lu kirim mobil buat lu. Wah mobil bagus-bagus dikirimin. Supaya nyikat gua kayak gitu. Terus saya tanya, kenapa mesti gua kerja sama lu? Dia bilang gini, soalnya lu jadi bupati gubernur, dia kagak mau nilai duit. Apa yang kasih lu gaji sama kira sama dia, masuk penjara. Gua mau pengennya jalan-jalan, cuma kadang-kadang kalau orang yang gak jujur, gua bisa dimakan di sisi gua nih. Kata lu jujur, gua tentang nih, tunggu anak gua gede. Nah ini menarik. Itu sih saran saya seperti itu. Puas tak puas, saya belum minta-minta. Luar biasa sekali. Kita akan kembali menyambung pertanyaan dari audiens. Mungkin sesuai harapan Bapak ya, tadi pengen ada yang bertanya langsung. Kita persilahkan yang paling cepat mengangkat tangan. Mungkin boleh nanti bertanya, kita akan hitung bersama-sama. Udah duluan nih Pak, dipilih Bapak langsung ya. Oke boleh, silahkan Bapak. Ya udah, boleh. Kita lihat. Baik, silahkan boleh langsung saja memberikan pertanyaan. Boleh berdiri, boleh. Ada asam urat, Pak Ahok. Duduk aja. Silahkan. Aku banyak makan emping ya. Ini suatu kehormatan Pak Ahok, boleh bertanya kepada Pak Ahok. Kita dulu bertemu di pernikahan kolega kita Pak Edkun dulu 2013, anaknya beliau nikahkan di Bangsa. Ada fotonya nanti saya kirim. Iya, saya mengingat orang Bapak legenda. Jadi ini dulu saya kerjanya di BUMN, salah satu BUMN gitu. Lalu saya lihat saya ikuti lah, diminta lah sama salah satu direksi untuk bantu lah, ini ada kurang bagus lah ini gitu, salah satu BUMN ini. Terus ya saya masuk, ini kok kacau nih, saya bilang gitu. Nah direksinya kok minta duit ini sama vendor gitu loh. Untuk umroh lagi celaka bener gitu kan. Nah, saya kasih inisial aja lah ya, inisial namanya ya, Bambang Dwi Wijayanto. Inisial. Tolong ya, ini jangan dikeluarin ya, ini mau terima lagi. Apa saya dulu. Kadang-kadang itu kalau dia tahu aku musuh cari musuh. Kayak ini kan, saya nggak mau cari musuh. Musuh menemukan saya. Sekali. Mungkin boleh. Ya, langsung aja. Pertanyaan yang jadi ini Pak Ahok, ini dulu pas zaman Pak Ahok kan saya baru punya anak kebetulan nih Pak Ahok yang ketiga. Dulu pas zaman Pak Ahok itu saya bikin kartu keluarga untuk anaknya saya baru lagi ya. Itu free di Cipinang Cipedak Ibu Ika dulu. Bagus. Nah sekarang pas baru ini 26 Juli saya mau ngurus, minta, berani dia sering minta Pak Ahok. Itu, udah itu enggak. Tapi ini fakta ini nggak minta gitu loh. Nah sekarang saya mau minta pendapat Pak Ahok ini gitu nih. Kenapa ini? Kenapa saya sebenarnya kan ini kan sebenarnya ngebantu negara, ngeproduksi anak loh ini. Loh, kita produksi anak di luar negeri ada yang dikasih duit loh. Nah, malah Jepang itu dikasih duit loh. Nah, malah saya diminta duit gitu lah. Bukannya saya nggak ikhlas gitu. Kenapa?
Kenapa, Pak? Karena potongannya orang kaya sih. Ada apa? Makasih Pak. Amin. Nah gitu maksud saya. Minta tolong Pak Ahok, saya doakan. Saya jelasin ya. Kan udah tanya itu kan. Oke, korupsi lah intinya. Ini saya jelasin. Waktu negara ini didirikan, sebetulnya proklamator itu dengan cerdas menyadari pendidikan dijadikan 50 tahun udah ngadu domba dengan unsur agama kan berada di terus ini. Makanya waktu negara didirikan, dia tidak membuat peraturan yang nggak sekolah atau yang punya agama apa nggak boleh milih gitu, enggak. Makanya negara kita mengambil satu keputusan, kasih kekuasaan tertinggi pada seorang presiden untuk memberesin. Di Amerika, anggota DPR saat itu bisa bikin undang-undang sendiri loh, tanpa presiden bisa keluarin. Di Indonesia, 560 dikumpulin pun tanpa presiden gak jadi itu undang-undang. Tapi seorang presiden Indonesia tanpa DPR, dia bisa perpu, dia bisa keluarin undang-undang. Belum lagi PP-nya. Nah kenapa? Partai politik itu juga beda dengan parlementer. Kalau parlementer sebagai Perdana Menteri, saya punya partai satu kursi pun, kita ajak gabung nih. Begitu saya nggak sepaham, wah kayaknya nggak benar nih. Mulai mengganggu rakyat Perdana Menteri atau nggak sesuai dengan harapan saya. Saya nyatakan mundur, bubar pemerintahnya hari itu juga. Tapi kalau di hukum ini nggak bisa. Jadi orang tua tanya, kenapa PDI Perjuangan sekian persen nggak berani menentang pemerintah segala macam? Nggak bisa. Karena kita kan sikit kosong pada presiden sebetulnya. Nah tujuannya apa? Karena kita sadar rakyat itu tidak merata pendidikan. Keuangan belum merata. Belum lagi dari Belanda meningkatkan sisa-sisa pepecahan sara. Pepecahan sara itu bukan cuma soal agama. Suku bisa berantem itu ada dipiara dari si Belanda ini. Makanya mesti kasih seorang presiden yang memanfaatkan kekuasaannya mengkoreksi segala sesuatu, misalnya menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah disitulah masalahnya. Kita tadi berharap punya presiden yang bisa keluarkan peraturan untuk bisa memimpin. Jadi antara pemimpin sama penguasa ini beda nih. Sekarang apa terjadi? Saya keluar dari Pertamina katanya mulai lagi. Saya keluar dari DKI mulai lagi. Beli itu ya keluar mulai lagi. Karena memang saya belum sampai ke posisi presiden. Banyak masalah. Baik, luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan pertanyaan dari panelis kita. Kak Farli, silahkan boleh menyampaikan untuk pertanyaannya. Oke. Mau nanya ini Pak, makan siang gratis. Ini kan contohnya kan, bukan musuh bukan saya lagi. Bukan makan siang gratis sih, makan aja lah udah. Bukan itu maksudnya. Namanya udah berubah, sekarang kan makan bergizi gratis kalau nggak salah ya. Cuma mau nanya, menurut, nanya itu nggak ya? Nama musuh buat gua kan? Nggak, ini tetap edukasi. Yang pentingnya dulu nih Pak. Kan mau nggak mau itu harus jalan nih. Sekarang mulai di planning, terus mau dijalankan, anggarannya diributi di sana sini gitu. Terus gimana nih distribusinya dan lain-lain? Pengen tahu kalau di Jakarta strategi terbaiknya biar dapat manfaat maksimalnya buat orang-orang Jakarta tuh seperti apa? Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi ya Pak. Menurut Bapak, gimmick atau memang direncanakan untuk kebermanfaatan buat masyarakat Indonesia? Terima kasih. Ini tolong jangan direkam ya. Wah, itu ada isu kan, makan siang gratis. Kan saya di tim sebelah, tim itu bukan merah ya, Ganjar. Tuh gue bilang, ini Ganjar ngomong di tengah timur. Tuh gue bilang, ini masalah, ini kampanye top ya. Orang kalau nggak mampu, kurikulum sekarang tuh sampai makan siang kan. Kamu jadi 3 anak, kamu mesti nggak nih? Kau kasih anak jajan, kau nggak ada duit. Dikasih nggak ada duit, dan dikasih mana? Tiba-tiba dia bilang, kalau gue jadi presiden, anak gue kasih makan siang, bos, ya gue senang. Internet, masa bodoh internet? Ini dong, yang penting anak gue
Ini masalah kan gue nggak ikut debat dong. Aku usul. Kalau itu kita umumkan. Semua rumah tangga minimal dapat UMP sesuai daerahnya. Kalau Jakarta semua rumah tangga gue kasih 5 juta. Kalau masuk 5 juta lapor gue. Gue bikin top up sampai 5 juta. Gue ada caranya nih. Gue tutin banyak orang. Lu udah hitung belum? Pertanyaan belum. Gimana saya ngomong? Yang sana juga belum hitung dan belum takut. Ya aku nggak jawab gini kan. Yang penting dia ngomong 5 juta pokoknya. Tapi gue hitung lagi. Ya kadang-kadang ya orang kan begitu kan. Baik soal makanan. Kita kenapa saya kasih ke emaknya? Oh kenapa? Tadi emaknya beli rokok, beli voucher gimana? Kan gue tentuin. Nah kenapa Jakarta saya pengen bebasin 1-2 hektar. Saya mau pengen bikin versi Gandaria City atau Central Park kan. Tapi ini apartemen bawahnya itu orang dagang. Saya kan yakin orang Jakarta itu lebih murah beli makanan sebetulnya. Kalau tuan jual makanannya banyak. Warteg internasional kayak apa ya bisa bahasa Inggris waktu itu di Kebayoran itu loh. Masa kita punya sekolah tentu kan kayak dulu kan saya bikin tuh di sekolah. Kenapa KJP bisa tepat sasaran? Gurunya gua ancam. Gua kasih kriteria. Kalau yang jajan di kantin 50.000, pakai smartphone, diantar mobil, nggak boleh dapat KJP. Ini tuh saya bikin. Saya suruh bantu dia situ. Satu anak butuh berapa? Dari 200.000 sampai dari 800.000 per bulan. Kita keluarin sampai 1 triliun atau 2 triliun, saya lupa KJP. Nggak boleh itu naik. Supaya saya bisa monitor, kamu beli apa aja. Waktu lebaran, atau waktu kamu liburan, boleh beli apa aja. Sisa duit. Kenapa? Kalau dulu sekolah, kasih gratis topi, sepatu, tas. Bagus atau tidak, tiap tahun sekolah pengadaan. Dia dapat kickback dong. Kalau pengadaan banyak. Ini duitnya gue hitung, gue kasih ke anaknya. Ke rekeningnya, gak boleh itu naik. Beli di rekening saya monitor. Kalau ada laporan, gue cabut tuh. Makanya ada ibu-ibu, sengaja dipanasin. Saya belum kuliah, gue maki-maki gitu. Dan gue udah tahu ini pemain sandiwara dibawa dari lawan ini. Karena gampang mancing saya dulu. Bawa orang dari agamis itu mancing karena keki kan. Gue marah-marahin aja, direkam, diviralkan. Ahok gak sopan sama ibu-ibu. Karena memang waktu itu belum kuliah. Ya jadi maklum. Jadi sebetulnya tuh mereka tuh nyesel kirim gue ke Makobrimob. Kalau nggak aku masih sama kayak dulu. Ibu tadi udah kemana-mana, BSD. Kita bikin pasar gitu. Saya nggak mau cerita di Belitung. Kok bareng dulu nih? Nggak kan gitu. Jadi akhirnya apa? Makanannya itu saya bilang, anaknya orang tua awasi. Sekarang berkembang juga. Kalau anda mau kasih telur, kalau dikumpulin itu banyak, mungkin seluruh telur kita nggak cukup. Kasih impor. Enggak. Padahal kalau di mama, kayak tadi Bangka Belitung gitu ya. Kalian tahu nggak tuh pempek sama kerupuk? Kalau Bangka Belitung masih paham. Kalau yang nggak gede, dipotong gede, digoreng jadi pempek namanya. Kalau dipotong tipis, dijemur jadi kerupuk. Itu isinya itu apa? Ikan dan sagu, bukan tepung terigu. Ada ikan pempek dicampur dengan ubi kayu. Jadi kita ini punya kearifan yang makanan. Dulu teman saya nggak punya duit bebas. Apa? Pisang banyak. Dia makan ikan, mancing ikan sama pisang, sama sukun. Jadi kita tiba-tiba hari ini itu ada toko yang gakcuan, nggak untung aja, gakcuan gede kan. Johnny itu gakcuan tuh, gakcuan. Kalau gakcuan itu bahasa Hokkien itu gakcuan gitu, nggak untung. Makanya dia cuan gitu kan. Yang tersinggung ya itu yang gakcuan. Aku cuma bilang Anda kasih namanya bagus. Tapi itu laku. Itu kan terigu kan. Nah kalau impor terus kemarin paksa dinaikin 2.000 kalau misalnya. Langsung turun pembeli. Nah ini sama. Masa kita mau ngurangin untuk makanan bergizi segala macam. Coba dia kasih ke emaknya, punya 3 anak. Dia juga bisa nolongin tetangga dia nggak sempat masak. Karena di sekolah diawasin oleh kepala sekolah loh. Mana tempat bawa makanan kamu? Memenuhi syarat atau enggak? Dia bisa beli dari warung sekitarnya. Itu yang saya lakukan, bikin pasukan warna-warni. Kasih ke peborong, berapa triliun bersihin kali, mau kasih ke orang yang kerja. Kayak di UMP. Dia dapat duit lebih banyak dong, masyarakat bisa belanja.
Jadi balik lagi sekarang, Anda jawab sendiri, ini gini kita bukan baik jawab. Yang ini jangan jawab dulu. Baik, kita akan selanjutnya menerima pertanyaan kembali dari audiens. Kita mungkin boleh kembali ke fishbowl. Dan dari fishbowl ini kami akan mengambil dari kategori reguler nomor 39. Kategori reguler nomor 39, boleh langsung angkat tangan, silahkan ada di paling belakang, boleh diberikan untuk mikrofonnya. Sampai jalan tangan ke sini. Ya. Kenapa kita tidak bayar? Pertama, supaya gue gak keluar duit. Yang kedua, supaya Anda mau datang. Kalau dikasih tiket, Tuhan ada datang gitu. Kalau udah bayar, itu saya yang udah bayar. Kan? Itu aja bisa dijebak, bisa ada data. Tapi minimal ya datanya cukup. Hampir semua datang. Paling 10% ada biasa. Jadi memang harus supaya ada kontribusi juga semua. Betul. Itu baru namanya politisi edukator. Luar biasa. Dan langsung sold out semua, Pak. Edukator mesti bayar kan? Betul. Tapi saya nggak dibayar jujur aja. Saya nggak dibayar, cuma staff saya itu dapat duit dari situ. Yang mau ngomong dulu, Baik, luar biasa. Mungkin kita boleh kembali ke audiens. Silakan boleh memberi perkenalan dan boleh memberikan pertanyaan langsung pada intinya. Baik, terima kasih. Semangat pagi Pak Ahok yang BTP, bersih, transparan, dan profesional. Perkenalkan, saya Wahyu Winoto dari Tangerang, warga Tangerang. Tapi dulu 3 tahun lalu, pokoknya semenjak pas Bapak memimpin, saya mungkin satu-satunya warga Tangerang atau salah satu warga Tangerang yang pengen pindah Jakarta karena kagum dengan kemajuan Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Pak Ahok. Ya, kita ke intinya. Tadi kan Bapak bilang Pak Ahok adalah educator politician ya. Saya mau nanya nih Pak, Bapak seringkali bilang rekam jejak itu penting bagi seorang politisi, itu modal bagi seorang politisi untuk karir seorang politisi. Tapi kok belakangan, awalnya saya setuju, totally agree, tapi belakangan kok saya merasa ragu ya Pak ya dengan pernyataan seperti itu, karena yang saya lihat, mungkin kita juga semua di sini lihat, masyarakat Indonesia itu gampang lupaan. Gampang banget lupa, belum 3 tahun, belum 2 tahun dan lupa. Sehingga seperti yang kita lihat, mungkin ada pejabat yang tidak melaksanakan janji programnya, mungkin banyak programnya yang gagal, tapi kok hasil surveinya bisa tinggi terus Pak. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Tetap semangat Pak Ahok dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Untung aku udah kuliah di Makobrimob. Saya jawabnya itu nggak cepat, mikir dulu. Kalau lu ngomong dulu, baru mikir nggak cepat keren benar-benar. Akhirnya keluar kata-kata yang jadi baik gitu ya. Nah sebetulnya apa yang terjadi? Itu yang saya yakini. Kita kekurangan pilihan. Jadi kita ini dipaksa tanpa sengaja. Tidak ada pilihan. Karena kita punya persepsi, semua pejabat sama lah. Cuma bohongin kita lah. Akhirnya punya golput dia makin senang kan. Tapi ada sementara orang, dia dari kekuasaan, dia piara orang tertentu itu. Dengan bulanan, dia merasa ada keuntungannya. Makanya dibiarkan. Penghematan uang, pengadaan dibiarkan. Supaya dia menjadi konstituen. Sama halnya zaman Pak Harto, kenapa PNS-nya gaji kecil? Karena memang semuanya banyak, ada suara buat pemilu. Kalau Singapura nggak bisa, gue gaji lu lebih mahal daripada swasta. Tapi jumlahnya kecil, ini nggak bisa dipakai alat politik. Baik kita lebih suka, ini semua orang guru semua diperbanyak semua. PNS diperbanyak, honorer diperbanyak, diangkat diperbanyak, kasih bonus. Tapi duitnya nggak cukup. Duit nggak cukup gimana caranya? Ya Omega lah, usaha menambah gaji sendiri-sendiri lah. Nanti begitu orang mulai marah, yang siap ketangkap. Kita hitung aja gaji pejabat kita sama biaya hidupnya dari mana hitungannya. Kita swastanya mesti dibuktiin sama pajak. Coba kita di rumah, didatangin orang pajak. Udah bayar pajak belum? Besok kita di rumah. Tapi ada nggak orang pajak tanya sama pejabat? Lu udah bayar pajak belum? Nggak berani. Bisa gitu ya. Ini contoh. Kenapa? Karena kita dibikin seolah-olah nggak ada harapan.
Nah, saya kenapa masih berdiri di sini dengan penuh semangat nih? Karena saya yakin orang yang seperti saya ini masih jutaan di Indonesia. Nah, kita perlu satu-satu korek api ini kita kumpul-kumpulin supaya mematahkan kegelapan itu. Itu jangan diri kita nih. Kita harus percaya Indonesia ada masa depan. Orang selalu bilang nggak ada masa depan. Tapi kerusuhan Mei 98 nih. Saya diajak ke luar negeri kan. Kan kita sekolah bisa bahasa, berapa bahasa kan kita bisa tinggal di luar negeri kan. Udah kan saya nggak tahan, karena masih suka empe-empe, makan nasi. Itu di luar negeri enak, jalan-jalan enak. Kalau di Singapura enak, enak. Kalau di lagi kebutuhan, keliling-keliling, enakan di Cibubur gua udah. Serius, jadi kita tuh bangga merasa di Indonesia. Kita tuh cuma ninggalinnya makanan kita di sini empe-empe itu. Empe-empe itu total 100% tidak ada bahan impor. Dan kenyang makan dengan pisang saja. Kok kita nggak mau ikan ada di mana-mana? Bisa budidaya segala macam. Ini laut kita luar biasa. Maksud saya, Anda harus percaya masa depan ada. Dan dalam sejarah dunia dicatat, orang yang berjuang untuk kebenaran keadilan, termasuk kejujuran bagi kemanusiaan, turunannya itu lebih baik daripada bajingan-bajingan yang lain. Pasti ada yang marah nih. Ada temannya, lu gak boleh kata-kata bajingan kok, kurang bagus. Ada lagi kayak gitu nih. Ada satu orang teman saya, seneng banget dia. Dia orang Kristen, orang Batak. Teman saya, kenapa dia bang? Bang, aku ketemu ayatnya bang. Ternyata Tuhan juga marahin itu umat Israel itu bajingan karena meminta makanan gitu banyak. Jadi gak salah abang tuh bajingan katanya. Itu pembenaran yang lucu, tapi itu fakta. Tuhan pun marahin orang yang semangat itu bajingan. Karena memang gak mau peduli orang lain, kita jangan malah semangat. Yang penting sehat, ya. Tetap semangat, tetap sehat. Masa depan ada bagi kita semua. Itu yang kita katakan. Nah, luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A dan selanjutnya boleh disambung Bapak dengan memberikan closing statement dari Bapak. Kayaknya tadi nggak sengaja ada closing ya. Oh, dia sengaja. ya, sebelum kita tutup ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Udah dukung, saya nggak tahu bikin A3 lanjutan atau enggak nih. Aku nggak tahu nih. Lanjut. Ya, saya nggak tahu itu teman. Ada si Mata Naswa Sinana. Dulu dia ngajak saya keliling kampus, gitu ya. Dia ajak. Oh mau tanya aja dulu dah. Mau tanya dulu dah. Oh iya tanya dulu deh. Ekstra. Saya dulu pengen jadi Andilo, nyanyi di panggung gitu kan. Besok udah masuk ke panggung. Mor, dua lagi kita